Selamat sore untuk sobat-sobat Gria Puli Asih, dimanapun Anda berada. Selamat jumpa di seminar online yang kita adakan pada sore hari ini, dan kita patut bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan online berkaitan dengan salah satu gangguan psikologis seperti insomnia yang dapat diadakan pada siang dan sore nanti. Baik, sobat-sobat Gria Puli Asih, ini saya lihat sudah banyak room-nya, mungkin dari berbagai belahan Indonesia. Saya ucapkan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, dan sore hari ini saya menjadi moderator yang akan menolong nanti Dr. Ivana di dalam tanya jawab sepanjang kita online nanti. Kita berdoa supaya kita bisa tetap online, on air, tidak ada gangguan teknis berkaitan dengan internet. Ya, saya harap semua internet di tiap-tiap daerah tetap stabil. Sobat-sobat Gria Puli Asih yang saya hormati, supaya dapat berjalanan baik, saya mohon kita semua yang mengikuti seminar ini, silakan speakernya di mute. Ketika nanti ada sesi tanya jawab, Anda supaya nanti tidak saling berebutan, nanti dipersilakan untuk WA, karena ada rekan-rekan admin yang akan menerima pertanyaan-pertanyaan Anda maupun pernyataan-pernyataan Anda di grup. Admin Anda semua yang terdaftar di sini pasti semua ada di grup Gria Puli Asih. Silakan Anda mengajukan pertanyaan di sana. Nanti admin akan menyortir, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mirip akan disatukan. Jadi tidak semua pertanyaan akan dijawab supaya menyingkat waktu, karena waktu sangat terbatas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mirip saja, yang tidak jauh berbeda akan disatukan, sehingga nanti mohon maaf kalau tiap-tiap orang tidak bisa disebutkan namanya. Dan kami tidak akan menyebutkan namanya, kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Anda semua yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan di tengah-tengah Dr. Ivana nanti menyampaikan materi, Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan lewat grup. Ya, nanti admin akan memberikan tahu Dr. Ivana kapan akan dijawab. Nanti ada sesinya. Baik, saya kira supaya untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Ivana untuk menampilkan diri. Wah, ini Dr. Ivana. Halo. Selamat sore, dokter. Yo, sore. Sehat-sehat ya, dok ya? Sore. Ya. Mudah-mudahan kita sesinya dapat berjalan dengan baik, internet nggak ngadat, dok. Ya, sama-sama. Ya, baik. Silakan Dr. Ivana untuk memulai seminar pada sore hari ini. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali dalam webinar online gitu ya. Tema kita kali ini juga yang masih up to date dan sering kali kita alami. Bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa, mungkin ini waktu ngabuburit yang bersama dengan kami, semoga menjadi bermanfaat juga. Kita akan mulai supaya tidak lama-lama, karena mungkin akan ada banyak pertanyaan di sela-sela yang presentasi saya, silahkan gitu. Saya akan membuka waktu untuk tanya jawab langsung, atau nanti misalkan mau bertanya di akhir, silakan. Juga mungkin nanti Bapak Ibu akan melihat kok bahasanya medis banget ya, tetapi memang kita perlu tahu insomnia itu apa sih gitu ya. Kalau orang awam sering ngomong sulit tidur yang seperti apa. Nah, kita mulai dulu ya, sambil nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan, menyimak, memperhatikan, mau mempertanyakan silakan. Oke, next kita. Saya perkenalan dulu. Sorry, slide sebelumnya. Nama saya Ivana Sayogo. Saya sehari-hari bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Jiwa Menur. Bapak Ibu, di Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Nah, saya bergabung dengan Gria Puli Asih sebagai psikiater di sini. Next. Slide berikutnya. Oke. Salah satu perkataan dari Leonardo da Vinci mengatakan hari yang dilalui dengan baik itu pasti akan membawa tidur yang nyenyak. Seperti kalau kita mengakui bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya.
Hati yang gembira adalah obat. Jadi cemas itu bukan hati yang gembira. Oke, next. Ya, mari kita perhatikan. Saya mungkin arah pandangan saya tidak ke kamera selalu, begitu. Saya akan melihat slide juga di depan saya. Maka kita coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Ini agak berbeda dengan jam-jam pada biasanya. Jadi 00-nya di bawah. Oke, di atas itu jam 12 siang. Ya. Nah, diagram ini menggambarkan apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika jam-jam tersebut. Mulai jam 2, waktu-waktunya kita tidur lelap. Seringkali mungkin Bapak Ibu kan kalau ada keluhan, saya sulit tidur dok, maka itu munculnya di jam berapa? Di atas jam 12 malam. Ya, kita lihat ya, ini grafik secara normal begitu. Nah, itu ada tidur yang dalam. Kemudian masuk lagi di dalam pukul 4:30, maka itulah temperatur tubuh kita yang paling rendah. Semua ini berjalan secara biologis, alami, fisiologis, dan terjadi pada setiap kita, masing-masing. Saya tidak ngomong yang ada gangguan, tetapi ini yang murni terjadi. Kemudian beralih sampai pada saat kita awake, bangun. Kita sadar penuh, kita mulai melakukan aktivitas kita. Jam 6 pagi, 6.45, begitu ya. 6.45 pukul 7 itu ada peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi, begitu. Mulai mencapai geraknya. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, bagi Bapak Ibu yang pernah rawat inap, begitu. Kenapa sih suster-suster itu seringkali tensi darah itu di pagi hari? Karena itu tensi yang basal, di mana tubuh kita recovery sempurna sampai kira-kira jam 6 begitu. Kemudian mulai temperatur itu atau segala pemeriksaan fisik itu dilakukan. Itu tensi basal kita, tensi yang paling akurat sebelum kita melakukan aktivitas sampai malam. Oke. Nah, kalau di pukul 7:30 ada penghentian secretion itu sekresi, dikeluarkannya hormon melatonin, berarti hormon melatoninnya bekerja di jam berapa? Gitu kan pertanyaannya. Kalau di 7:30 itu dia stop, maka dia mulai bekerja ada di pukul 9 malam. Sehingga pukul 9 malam mulai start nih dikeluarkan hormon melatonin. Karena memang waktu-waktu itu adalah waktu-waktu rehat kita. Nah, itu berjalan sampai pagi hari, bahkan ketika kita tidur lelap. Nah, kenapa saya mesti menjelaskan ini? Karena melatonin ini sangat penting banget, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi memori kita. Itu ya. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, next. Kemudian ada pergerakan dari usus, bowel movement gitu ya. Mulai bekerja nih, kan kita habis sarapan, mulai bekerja, tingginya hormon mulai keluar, mulai sampai pukul 12 siang. Oke. Setelah pukul 12 siang kita mulai bekerja kembali, berjalan kembali, aktivitas kembali sampai pada puncaknya sekitar 7 menjelang 9. Menjelang 9 ini malam, memang melatonin mulai dikeluarkan kembali, itu tandanya bahwa kita sudah mulai masuk rehat. Gitu ya. Rehat, biasanya kan Bapak Ibu mungkin jam 9 masih belum tidur dok, masih melek gitu. Enggak apa-apa, masih terjaga, tapi itu mulai. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ini waktunya. Jadi alarm biologis kita itu akan menunjukkan waktunya ketika kita rehat antara pukul 9 dan 10 malam. Ya, ini secara normal. Bagaimana dengan para karyawan, tenaga kesehatan, Pak Satpam begitu, polisi yang harus bekerja di atas pukul 12, shift malam begitu ya. Nah, kita Bapak Ibu perhatikan, kalau memang dia lagi shift malam, maka biasanya mereka akan punya jam jaga itu 3 hari maksimal. Setelah 3 hari mereka akan turun, istilah mereka turun jaga dalam arti kembali ke shift berikutnya, gitu ya, kembali ke shift pagi atau shift siang. Kenapa? Karena memang secara fisiologis 3 hari ini menjadi puncak kita bisa bertahan, kita bisa clear, conscious gitu, sadar, jernih, benar dalam 3 hari. Kalau sudah terlalu lama kita akan lelah. Nah, lelah ini yang bikin konsentrasi kita
tidak karu-karuan. Oke, mohon ini bisa dipahami. Next. Next, berikutnya, slide berikutnya. Nah, oke, next. Slide berikutnya. Ada kesalahan teknis. Oke, nah tidur ini mewakili keberlangsungan hidup kita memang. Dan tidur ini proses fisiologi dasar. Tidur kebutuhannya dan masing-masing orang berbeda. Bayi pasti lebih lama. Nanti kalau sudah mulai 18-19 dia akan jam tidurnya mulai sedikit. Anak-anak yang pra-remaja itu pun mulai sedikit begitu ya. Normal dalam arti 6-8 jam. Nanti kalau sudah tua tambah banyak. Memang itu proses yang fisiologik. Nah, fungsi dari tidur sendiri seperti saya tadi jelaskan, maka dia akan melakukan fungsi restoratif dari otak dan tubuh. Dia bisa meningkatkan perasaan sejahtera karena banyak hormon yang bermain di dalamnya. Gitu ya. Meningkatkan mood, lebih berenergi gitu. Ini yang normal dan mendukung perubahan di otak berupa konsolidasi memori dan pembelajaran. Jadi kita lebih mudah mengingat begitu. Lebih konsentrasi. Nah, itu salah satu dari fungsi tidur. Next. Nah, kalau fungsi ketika orang itu tidur, maka ada alat yang bisa merekam begitu ya. Apa sih yang terjadi di dalam tidur ini? Baik itu gelombangnya, baik itu amplitudonya, frekuensinya begitu. Dan nanti apa saja, fase-fase apa saja yang terjadi di dalamnya, ya. Ini pengetahuan secara umum saja. Maka yang namanya polisomnografik untuk tidur normal itu dibagi dua. Ada yang namanya non-REM, rapid eye movement, dan ada yang non-REM ini dan REM ini dibagi masing-masing. Ini lebih jelas berikutnya ya. Next. Oke, nah ini. Bapak Ibu perhatikan gelombang-gelombang ini. Ini para ahli menggambarkan, meletakkan kalau namanya elektroensefalografi itu Bapak Ibu yang pernah periksa EKG, elektrokardiografi jantung yang ditempelin banyak elektrode. Nah, letaknya di jantung. Tapi kalau EEG ini letaknya di otak. Jadi di otak kita itu dipasangin alat elektrode banyak begitu. Sehingga kita nanti tahu gelombang-gelombang ini. Untuk kondisi tidur maka gelombangnya seperti itu. Kondisi bangun awake maka gelombangnya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau untuk ketika kita mulai tidur maka ada yang tadi sebutannya non-REM dan REM. Non-REM sendiri ini dibagi menjadi 4 state. 4 state gitu. Kalau orang bilang saya tidak nyenyak tidurnya, mungkin dia tidak masuk di dalam stage ketiga dan 4. Sehingga antara sadar dan tidak, dia masih ada di stage 2 dan 3, antara itu. Kalau kita betul-betul tidur dalam, maka kita masuk di dalam REM sleep itu tadi. Itu yang tidur dalam. Stage 2, 3, 4 ini masih belum gitu ya. Masih kadang-kadang tidur sih tiba-tiba terbangun karena suara keras atau bunyi apa begitu, lebih mudah terjaga. Nah, itu biasanya ada di stage 3, 4. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini siklus ini berlangsung 90 menit. Kalau kita tidur 6-8 jam, maka setiap 90 menit itu siklusnya seperti itu. Siklusnya. Berulang. Ya. Mimpi itu sering terjadi antara fase 3-4 dan fase REM. Mimpi biasanya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang mimpinya yang sampai yang aneh-aneh, saya kok mimpi buruk ya, seperti apa. Nah, itu fase-fase di situ yang terjadi. Dan biasanya memang ada, kalau kami dari bahasa psikologis mengatakan unfinished business. Jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan secara psikologis gitu. Jadi terbawa di alam mimpi. Next. Ini EEG ya. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Ketika gelombang-gelombang itu terjadi, gelombang ini punya nama gitu ya. Kalau di kolom sebelah kiri saya, maka itu ada bagian yang dulu dibagi menjadi sleep stage classification ini dulu kalau zaman dulu namanya awake, relax, non-REM,
1, 2, 3, 4 dan REM. Kalau sekarang sebutannya seperti yang di tengah itu, yang tipe sekarang begitu ya. Kalau non-REM itu N1, N2, N3 itu tipe sekarang begitu. Nah, gelombangnya yang berperan adalah di area ini. Kalau kita bangun maka gelombang itu beta. Kalau kita mulai rileks maka gelombang itu alfa. Kalau bahasa Jawanya itu lir-lir gitu ya. Kalau kadang tidur seperti tidur-tidur ayam, enak begitu. Nah, itu alfa yang bermain karena kita rileks. Kemudian setelah alfa ada gelombang theta. Maka gelombang theta Bapak Ibu bisa lihat di sisi yang kanan ini. Seperti apa sih gelombang theta itu? Kemudian ketika fase stage non-REM 2 itu maka mulai ada spindle-nya, titik-titiknya, disertai K kompleks itu ya, gelombang-gelombangnya seperti itu. Ini sekedar pengetahuan aja. Saya tidak ngajari Bapak Ibu harus hafal tidak, tetapi itulah yang terjadi di dalam diri kita ya. Nah, kemudian ketika mulai masuk ke non-REM stage 3 dan 4 itu mulai ada delta dan theta. Delta dan theta. Ya, itu bercampur. Nah, itulah ketika kita mulai masuk tidur lelap sampai nanti fase ketika kita mau bangun. Ketika kita mau bangun, itu alarm fisiologis kita langsung muncul. Betanya mulai kelihatan. Ya, gelombang beta seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat. Itu mulai kelihatan. Sehingga kalau kita Indonesia nih berada di Indonesia, kemudian kita terbang ke Amerika, maka itu kan berbeda jam tidurnya. Kita kesulitan. Ya ini karena itu. Ya, adanya siklus yang namanya circadian ritme. Ritme sirkadian itu adalah ritme tidur bangun kita. Beda antara di belahan dunia di utara, di selatan itu beda, gitu ya. Jadi kalau kita seringkali atau kita ke Papua aja, teman-teman Papua kalau ke sini jet lag, kita juga jet lag. Nah ini fasenya di situ. Oke, next. Saya mau menggabungkan hal-hal tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ada gelombang-gelombang begitu, apa sih yang terjadi? Kenapa saya bisa stres? Kenapa saya bisa cemas? Kenapa saya bisa panik? Kenapa saya bisa insomnia? Apa saja yang terjadi di otak kita? Gitu ya. Apa saja yang terjadi di otak kita? Maka cerebral cortex, area otak kita itu, ketika kita ini wake system, bangun begitu, maka yang bekerja adalah area hipotalamus lateral. Jadi yang disebut insomnia karena kamu ini banyak mikir, banyak apa, itu kaitannya sama nanti Bapak Ibu kalau lihat di sana itu monoaminergic system, cholinergic system begitu ya, GABA dan galanin. Jadi itu gabung macam-macam di dalam otak kita sehingga membuat kita betul-betul akhirnya cemas, panik, depresi bahkan sehingga sulit tidur. Ya, ini secara yang terjadi di dalam otak kita. Apalagi kalau sudah nanti Bapak Ibu mulai tanya, dok saya boleh nggak minum obat yang ini gitu, tunjukkan satu tempat obat begitu. Isinya apa? Melatonin. Nah itu tadi. Melatonin adalah bagian dari kortek kita, cerebral kortek kita yang terus diproduksi yang membuat kita awet muda salah satunya, membuat kita moodnya baik, membuat memori kita bagus ya, tidur jaga kita bagus begitu, jamnya tepat, konsisten, itu penting sekali. Nah, ini saya mau menggambarkan seperti itu. Oke, next. Kalau kita ini pastinya kurang tidur, ya kurang tidur dan ada gangguan dari ritme sirkadian, kita akan mengalami hal-hal di atas ini. Ya, di depan Bapak Ibu bisa baca mulai banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan psikologis kita. Nanti kalau kok bisa peningkatan berat badan ya, nanti ada penjelasannya di belakang ya. Ini selalu berkaitan dengan hal-hal ini. Dan bahkan sekarang untuk tahu etiopatogenesis, etio itu penyebab, patogenesis itu proses perjalanan penyakitnya ya. Proses perjalanan penyakit dari suatu hal misalkan insomnia ini sekarang melibatkan faktor imunitas. Itu berperan banget ya. Oke, bisa dibaca? Oke, next. Nah, ini International Classification of Sleep Disorder yang kedua membagi jenis gangguan tidur. Kalau kita ngomong gangguan tidur, insomnia betul. Insomnia itu masuk di dalam jenis gangguan tidur. Jadi insomnia itu masuk di dalam jenis gangguan tidur. Ada juga yang berkaitan dengan obstructive sleep apnea, seperti orang yang tidur terus ngorok gitu ya. Jadi ada sesuatu berkaitan dengan saluran pernapasannya.
lidahnya jatuh ke belakang atau bagaimana sehingga dia sering terbangun. Kalau tidur malam itu sering terbangun. Ada yang berkaitan dengan hipersomnia, lebih dari jam tidurnya lebih. Ada yang berkaitan dengan sirkadian, ritme dari sirkadian tadi. Kalau ritme sirkadian maka akan melibatkan semua proses yang tadi itu, yang cerebral cortex dan lain-lain. Kemudian parasomnia, ya, ada yang berkaitan dengan movement disorder, tidur jalan begitu. Ada yang berkaitan dengan yang tidak terdefinisi atau tidak dapat digabungkan di dalamnya. Ini yang dibagi oleh International Classification of Sleep Disorder. Oke, sekedar Bapak Ibu tahu. Next. Nah, insomnia itu apa sih sebenarnya? Kita ngomong, saya ini insomnia dok. Mesti saya tanya, insomnia Bapak Ibu tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Gitu ya. Terus kemudian seger enggak kalau sudah bangun? Gitu. Nah, ini kriterianya. Dia bukan penyakit spesifik insomnia, bukan penyakit spesifik. Maksudnya begini, bukan penyakit spesifik itu, misalkan demam berdarah, maka jelas itu demam berdarah. Typhoid, jelas itu typhoid, gitu ya. Tapi kalau insomnia ini banyak, kompleks. Ini broad symptom maksudnya. Jadi gejalanya ini sangat luas banget dan melibatkan banyak hal. Itu insomnia. Maka keadaan insomnia ini ditandai adanya kesulitan memulai tidur, kesulitan untuk mempertahankan tidur, bangunnya terlalu cepat, gitu kan? Keluhan yang menyatakan bahwa tidur tidak nyaman, apa dalam arti bahwa tidur tidak nyaman serta tidur tidak puas. Menyatakan bahwa tidur tidak nyaman dan tidurnya tidak puas. Jadi tidur, tapi begitu bangun kita melihat kamu tidur kok tadi, tapi dia bilang aku nggak puas, nggak tidur ini, gitu. Itu nanti bermainnya di gelombang-gelombang yang tadi saya jelaskan, ya. Nah ini kriteria dari insomnia. Apa sih insomnia itu? Jadi jangan bingung dengan insomnia, aku nggak bisa tidur. Iya, tapi apa? Kesulitankah? Kita punya ciri-ciri. Pada orang-orang cemas, maka dia biasanya sulit untuk memulai tidur pada orang cemas. Ya, jadi sulit memulai tidur. Oke, saya berhenti dulu. Ini ada satu pertanyaan. Oke, ada satu pertanyaan, Bapak Ibu. Saya silakan. Ada pertanyaan, C. Dokter, apakah individu yang memiliki gejala sleep apnea sudah berpuluh-puluh tahun sebaiknya dibawa ke psikiater? Karena ada dokter spesialis jantung yang menawarkan pengobatan untuk hal tersebut. Terima kasih. Silakan, Dokter Ivana. Kalau sleep apnea ini kan berkaitan dengan breathing ya. Jadi pernafasan. Pernafasan ini apa? Apakah rongga dari konka di dalam sini di daerah antara tenggorokan dengan kerongkongan begitu. Itu kan memang ada rongga ya, rongga pita suara dan lain-lain. Nah, itu mestinya bukan ke psikiater dulu. Jadi diterapi dulu untuk kondisi obstruktifnya. Kenapa sih kok obstruktif? Dicek dulu ke THT dulu begitu. Kemudian nanti dicek dulu ke dokter neuro bisa. Jadi tidak harus ke psikiater dulu. Ya Bapak Ibu tidak harus ke psikiater, tapi cek dulu organ-organnya ini ada apa. Kenapa kok dia ngorok gitu? Kenapa kok tidurnya selalu seperti itu dan terbangun? Bukan ke psikiater dulu. Karena akarnya adalah obstruktif dari kondisi di tenggorokannya. Gitu ya. Oke. Iya dokter, hanya satu. Bisa lanjut, terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Slide yang tadi. Ya, ini insomnia tadi ya. Oke, next. Sebelumnya? Ya, nih. Ini saya mau menunjukkan juga di kami di psikiatri itu ada namanya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Ini sebuah kriteria diagnosa juga. Oh, orang ini dikatakan autism misalkan begitu. Maka kriterianya harus ini. Nah, ini kriteria yang dipakai oleh psikiatri terbaru begitu 2014-15 keluarnya edisi ini. Untuk insomnia, maka harus didapatkan gejala dapat lebih dari satu. Tadi sama, kesulitan memulai tidur, kesulitan mempertahankan tidur, durasi tidur yang adekuat namun tidak merasa segar. Itu tadi yang kata-kata tadi, tidur tapi bangunnya tidak merasa tidak puas gitu ya. Ini kriteria.
Dan harus lebih atau sama dengan 4 minggu, minimal 4 minggu. Kalau masih 2 minggu, 3 minggu, ya oke lah kita coba caranya ada apa sih gitu ya. Tapi kalau sudah lewat 4 minggu dan itu terus gitu, maka hati-hati. Dan terutama kembali, ingat di yang ketiga itu, berdampak pada fungsi hidup sehari-hari. Jadi biasanya ceria, ini uring-uringan. Biasanya konsentrasi, jadi tidak konsentrasi. Ya, sering ngantuk di siang hari. Ini hati-hati. Ya. Kalau beda dengan anak-anak sekarang yang mungkin main gadget, begitu bagaimana? Ya bisa jadi nanti lama-lama seperti ini. Tapi kan harus dilihat dalam rangkaian keseluruhannya. Kalau benda itu dihilangkan, bagaimana? Gitu ya. Jadi tidak semuanya bisa langsung, oh yang tidur malam hari itu insomnia, belum tentu. Ya. Oke, next. Sebelumnya apa ini? Oke, next. Ya, penyebab insomnia saya bagi 3 aja ya. Ada faktor psikiatri, ada faktor medik berkaitan dengan organik, dalam arti penyakit fisiknya, begitu, dan obat-obatan, akibat obat-obatan. Next. Ya, saya mencoba mengumpulkan data, begitu ya. Ada yang mengatakan waktu itu di dalam Konas kami, Konas Biologi itu, tentang tema insomnia ini, dalam populasi umum itu banyak ternyata ya, keluhan insomnianya. Prevalensinya bisa 30-48%, hampir 50% prevalensinya. Kalau ngomong masalah frekuensi, maka bisa sampai 20%. Kalau mau ngomong intensitasnya, berat ringannya begitu, itu bisa sampai 30%. Wow, luar biasa ini. Ternyata banyak sekali prevalensi ini. Ya. Nah, kalau keluhan insomnia ditambah konsekuensi di siang hari, istilahnya di siang hari konsekuensi itu ya jadi dia ngantukan, jadi dia enggak mood, dan lain gangguan konsentrasi itu bisa sampai 15%. Ketidakpuasan dalam jumlah dan kualitas tidur. Tidur ngomongnya, tapi enggak puas, aku merasa enggak tidur gitu ya, itu bisa sampai 20%. Nah, untuk diagnosis insomnia saja, itu bisa 6%. Kalau yang memakai diagnosis yang tadi. Ya, keluhan saja bisa 50%. Wow, luar biasa ini. Oke, next. Ya, ini yang saya tadi katakan. Ada beberapa penyebab dan perjalanan penyakitnya dari insomnia. Nah, 4 faktor yang dikaitkan dengan insomnia itu adalah tadi irama sirkadian. Sirkadian itu adalah irama tidur jaga kita. Kemudian faktor-faktor psikiatri terkait cemas, depresi, panik, skizofrenia, gangguan jiwa berat, dan lain-lain ya. Faktor farmakologi dan penyakit fisik. Ini 4 hal ini yang yang seringkali memunculkan keluhan insomnia. Yang memperparah adalah faktor psikofisiologik dan conditioning, kondisi saat itu. Misalkan kita sedang berkabung, maka bisa memperparah kondisi ini. Ya, next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada sudut pandang baru dalam bidang psikiatri biologi. Biologi itu mempelajari tadi fungsi otak, mempelajari hormon apa saja yang berperan di dalamnya, neurotransmitter apa saja yang berperan di dalamnya ya. Jadi kita punya fungsi perspektif fisiobiologik dan imunologik. Nah, ternyata imunologik ini untuk tidur itu dipengaruhi oleh namanya sitokin proinflamatori. Sitokin proinflamatori ini adalah interleukin 6 dan TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha. Ini perannya besar banget untuk sistem imun kita. Bapak Ibu asal tahu aja. Ini perannya besar banget gitu ya. Nah, untuk fisiobiologi kita sudah ngerti. Tubuh kita adanya ketidakteraturan dalam sirkadian kita, ritme jaga tidur kita ya. Kemudian homeostatik itu perubahan yang ada dalam tubuh kita. Misalkan mudah lelah itu karena apa? Hipertiroid, hipotiroid, diabetes, hipertensi. Nah, itu disregulasi homeostatik. Namanya begitu ya. Oke, next. Next. Oke, interleukin. Ini perlu Bapak Ibu hanya tahu aja, tapi penting banget kita tahu ini ya, sehingga kita nanti bisa menjaga kualitas tidur kita itu mau seperti apa sih. Ya. Sitokin ini diproduksi oleh sejumlah imun dan non-imun yang terlibat dalam mekanisme kondisi kalau kita sakit, itu mekanisme yang terlibat di dalamnya itu banyak. Gitu. Nah, salah satunya ini sitokin ini, kalau kita sakit. Ya.
pengeluaran sekresi atau pengeluaran sirkadiannya, pengeluaran itu sangat berhubungan erat dengan fase tidur bangun. Jadi pengeluaran dari sitokin atau yang tadi namanya interleukin 6 tadi itu berkaitan dengan fase tidur bangun. Kalau irama tidur bangun kita ini buruk, terganggu, disritmia, tidak sesuai jamnya begitu ya, maka interleukin ini juga tidak karu-karuan keluarnya. Kalau tidak karu-karuan, maka kita jadi mudah sakit. Benar ya? Itu kaitannya. Kenapa sih kok kita ini mudah lelah, kita ini mudah sakit, kita ini gampang rentan, dan lain-lain. Itu kaitannya dengan ini. Oke. Nah, interleukin meningkat pada berkurangnya tidur, begitu. Waktu tidur itu seperti pada kondisi yang namanya narkolepsi. Itu ada kondisi psikiatri dan obstruktif sleep apnea. Sering terbangun maka interleukinnya akan terganggu. Karena interleukin berkaitan dengan fase tidur bangun. Irama sirkadian tadi. Oke, saya berhenti dulu di sini karena ada pertanyaan ini. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dokter. Mengapa, ini ada 2, mengapa kok saya tidak merasakan dorongan hormon melatonin pada jam 9 sampai jam 12? Malah saya merasa paling aktif pada jam-jam berikut. Lalu apakah tidur siang bisa membuat kita tidak mampu tidur malam dengan cepat dan malah merasa berenergi di malam hari? Silakan dok, dijawab. Kita tidak mungkin bisa merasakan hormon melatonin itu keluar, gitu ya. Karena kalau kita merasakan, kita takut. Contohnya aja, misalkan Bapak Ibu bisa dengar suara jantungnya Bapak Ibu, aduh ngeri banget gitu ya. Kalau kita dengar sama stetoskop aja, sudah seperti itu. Apalagi kalau kita bisa dengar, terus peristaltik usus, gerakan usus itu kita bisa dengar, kita bingung nanti. Ya, tetapi kelihatan dari perilaku kita yang ada. Oke, kemudian apakah justru ketika jam-jam sekian ini saya lagi on-on-nya, lagi semangatnya. Nah, ini perlu dicari apa penyebabnya dulu. Apakah Bapak Ibu memang jam tidurnya terbalik? Jam tidur terbalik itu ada milik penyakit tertentu gitu ya, atau memang kondisinya sedang tidak nyaman begitu, atau tidur siangnya terlalu ini, atau banyak hal gitu ya. Jadi mesti perlu dicari dulu kenapa kok malah lebih seger di malam hari, lebih loyo di siang hari. Ini kan sudah menyalahi. Kalau Bapak Ibu misalkan lebih oke begitu di Amerika, ya iya, karena jam tidurnya begitu gitu kan. Kita di Indonesia harus menyesuaikan dengan irama atau ritme sirkadian yang ada di Indonesia. Gitu ya. Yang satunya tadi apa, Pak Agung? Lalu apakah tidur siang bisa membuat kita tidak mampu tidur malam dengan cepat? Ya, nanti itu next slide ya. Ya, dan malah merasa berenergi. Oke, nanti ya. next slide ya. Oke, next slide ada. Oke. Ya, nanti satu lagi lanjut nih, ke dok. slide dulu ya. Oke, ya, oke. Yuk. Kalau terlalu cepat, mohon diberitahu ya. Oke. Nah, ini lagi. Sitokin atau interleukin ini berkorelasi dengan BMI. BMI itu kalau orang gemuk, maka ngukurnya dengan BMI, Body Mass Index. Jadi yang gemuk-gemuk itu atau yang merasa aku masih tidak gemuk kok, hitung BMI-nya dulu berapa, baru ketahuan nanti. Kita masuk di overweight, obese, atau very obese, itu ada di sana. Atau kita malnutrition, ada di BMI itu. Ukuran yang pas. Ya, Bapak Ibu bisa googling, nanti ada cara penghitungannya. Nah, dia berkorelasi positif dengan BMI dan kemungkinan menjadi mediator rasa kantuk pada obesitas. Jadi makanya kenapa yang orang-orang obes habis makan lebih cenderung ngantuk. Ya, lebih cenderung ngantuk. Ini kaitannya sama ini. Mediatornya. Interleukin ini juga disekresi dan membentuk pola sirkadian. Jadi mereka ini saling simbiosis mutualisme begitu. Kalau ini jelek ya ini jelek, kalau ini bagus ya ini bagus begitu. Maka level terendah dan tertingginya ada di jam itu. Ya, diproduksinya interleukin itu terendah di jam 8 dan jam 9. Itu jam kita terjaga. Ingat tadi gambar yang awal ya. Ketika mulai jam 9, maka kita mulai keluar gitu istilahnya. Jam 7 sampai jam 5 itu startnya. Jadi bukan jam 7 keluar langsung tinggi gitu. Enggak, tapi dia sedikit-sedikit mulai keluar sampai nanti puncaknya turunnya mulai landai istilahnya.
kurva landainya itu di jam 5 pagi. Oke, next. Next. Oke, nah ini penting banget ini ya. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami kenapa sih kok orang nggak bisa tidur itu akhirnya di stres. Karena kaitannya tadi tuh sama kortisol level. Kortisol ini hormon stres. Kortisol ini hormon stres ya. Kalau kita bangun, maka itu tadi. Kortisol kita itu di atas. Baik. Ketika kortisol itu mulai rendah, maka dia mulai di PM. PM itu malam sore ya. Itu mulai rendah jam 12.00 itu termasuk sudah dini hari, maka dia mulai meningkat gitu ya. Kalau orang itu stres, kortisolnya akan berbalik gitu. Jadi nanti di area jam 9, jam 6, jam 9 itu dia bisa tinggi karena dia stres banget. Itu Bapak Ibu bisa lihat physical repair, psychological repair, semuanya ada di jam-jam di atas jam 12 malam. Bukan di pagi hari. Ini kurva normalnya. Kortisol berkaitan dengan hormon stres. Hormon stres berkaitan dengan interleukin. Berkaitan dengan imunitas kita. Kan gitu ya. Nanti berkaitan dengan imunitas juga berkaitan dengan tidur jaga kita. Itu satu lingkaran yang tidak bisa lepas begitu. Sehingga kita bisa pahami kalau kortisol kita baik dan sesuai kurva normal ini, kita tidak mungkin stres. Tidak mungkin cemas. Stres baik ya. Stres itu baik, stres itu diberikan Tuhan untuk menolong tubuh kita ini menjadi kuat, menjadi apa istilahnya? Berespon gitu, berespon dengan baik itu dari stres. Ya, kalau kita berespon buruk, nah kita mesti cek lagi ada apa. Kenapa kita bisa berespon buruk? Kenapa yang lain tidak? Nah, ini nanti kaitannya banyak hal. Gitu. Oke, next. Nah, pada insomnia, interleukin berada di puncak selama siang hari, serta mengikuti level aktivitas sistem stres. Sistem stres tadi kortisol. Ya, justru pada insomnia, interleukin harusnya itu kan puncaknya di mana tadi? Terendah kan di siang hari harusnya, tapi dia justru tinggi. Kalau orang stres. Ya, tadi kalau dikatakan next sebelumnya, slide sebelumnya ada yang sebutannya sebelumnya lagi. Nah, ini dia. Interleukin dia terendah harusnya di jam 8 sampai jam 9. Tapi tadi yang stres maka dia tinggi justru di jam-jam pagi. Beda ya. Next. Yang kembali slide tadi. Ya, ini. Nah, aktivitas dari interleukin ini mengikuti level kortisol, di mana berkontribusi terhadap rasa kantuk dan tidur dalam maksudnya, dan kelelahan serta gangguan tidur. Ya, kalau orang gangguan tidur pasti kortisolnya tinggi, pasti kortisolnya tinggi orang dengan gangguan tidur. Orang dengan rasa kantuk dan tidur dalam kortisolnya rendah. Itu tadi yang gambar tadi awake, asleep, yang turun itu ya, yang slide tadi yang ini. Itu perlu untuk, nah ini slide yang ini. Itu perlu untuk tahu bahwa memang kalau kita ini tidak stres, ya ini kurva normal kortisol kita. Kalau kita stres, maka kurvanya berbeda, berubah. Ya. Next. Next lagi. Nah, sehingga penelitian di tahun 2005 oleh von Gassini, maka disebutkan interleukin itu menjadi mediatornya insomnia, mediator dari insomnia. Oke, next. Lalu apa yang kita lakukan dengan hal ini? Next. Di penata laksanaan yang ada di bidang saya, di bidang psikiatri, memang secara umum itu kita akan menggunakan obat-obatan dulu. Kenapa kok menggunakan obat-obatan? Sebenarnya awalnya pasti tidak menggunakan obat-obatan. Kita akan melakukan teknik-teknik yang lain sebelum nanti puncaknya ada di pengobatan. Hanya mereka pasien-pasien atau Bapak Ibu yang berkonsultasi kepada psikiater itu biasanya sudah puncak-puncaknya. Aduh, saya sudah tidak tidur 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan gitu ya. Jadi mereka sudah tidak tahan. Dan ingat tadi kriterianya, fungsi hidup sehari-harinya terganggu. Itu biasanya membuat mereka datang kepada kami. Gitu. Sehingga kami biasanya ketika melakukan hal itu, karena tidur ini menjadi bagian yang penting, maka kita memberikan beberapa jenis obat.
Itu jenis-jenis tidak semua diberikan gitu ya. Atau kita lakukan juga bersamaan, obat diberikan, kontrol seminggu atau 2 minggu, baru kita lakukan terapi kognitif. Kalau orang itu datang sudah ngomongin, aduh saya sulit tidur dok, saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Terus yang diomong itu misalkan hal-hal yang demikian. Atau sakit penyakitnya, aduh ya apa ini, saya bisa sembuh enggak dok, saya bisa ini, bisa ini. Kita mau ngomong, Bu coba lakukan relaksasi, Bu coba lakukan sleep hygiene, sulit. Karena pikiran mereka sudah penuh dengan hal-hal yang mereka pikirkan sendiri. Gitu. Sehingga mereka datang pada saat kondisi-kondisi yang memang sudah membuat mereka mencari pertolongan, sehingga kami memberikan terapi dulu, farmakologi. Terapi farmakologi ini yang menolong mereka lebih tenang, tidur kualitasnya baik, baru dilakukan psikoterapi atau konseling. Ya, sehingga kombinasi itu yang dibawa sendiri. Kombinasi terapi kognitif dengan obat itu yang terbaik untuk gangguan insomnia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, gitu. Waduh, saya dikasih penenang lah, gitu ya. Saya gimana nanti kalau dapat obat? Apakah saya kecanduan? Lihat-lihat. Gitu. Ada yang enggak kok, cuma dikasih 1-2 hari. Kalau jam tidurnya sudah bagus, sudah oke ya sudah. Enggak akan ini. Cuman memang obat-obat di bidang psikiatri ini tidak bisa seperti obat panas. Kalau kita sudah enggak panas, kita enggak minum. Kalau kita di psikiatri, maka kita mesti lihat kualitasnya dari si pasien ini. Apakah dengan menurunkan dosis dia bisa bertahan dan dia menjalaninya, itu perlu usaha yang cukup kuat sekali dari penderitanya, dari pasiennya. Saya punya pengalaman dengan seorang teman saya, rekan dokter begitu. Waktu itu beliau sempat telepon saya begitu. Aduh, gimana ya, aku enggak bisa tidur nih. Di samping nakas tempat tidurnya itu sudah ada sanat, sudah ada solpidem begitu, pokoknya obat asilgan begitu, obat-obat tidur semuanya sudah numpuk di pinggir ranjangnya. Dia bilang, ini pokoknya saya enggak bisa tidur, mau tak minum semua ini. Pokoknya satu macam supaya saya bisa tidur. Kemudian saya bilang sama dia, coba, tapi aku udah kepingin minum obat. Lah ada apa disediain obat di situ? Ya pokoknya biar aku ayem saja, begitu katanya. Kemudian ya sudah, coba, kamu mau pakai obat atau tidak? Tak cobanya saja. Dia waktu itu tidak mau ngaku ke saya kalau dia punya problem begitu. Jadi dia seringkali tiap malam akan telepon gitu. Aduh, gimana caranya? Ya sudah, kalau belum ngantuk jangan masuk ke kamar. Kalau memang nggak bisa tidur, ya sudah, bangun aja melakukan aktivitas, biar lelah dulu. Kalau memang jam paginya masih bisa diatasi, tidak bekerja rutin ya. Kebetulan kalau dokter kan dengan praktek sendiri masih bisa diatur waktunya gitu. Jadi dia melakukan hal-hal itu. Ada mungkin sekitar 1-2 bulan lebih, hampir 3 bulan dia berjuang luar biasa tanpa menyentuh obat dan berhasil. Dan obat-obat ini akhirnya sudah saya bilang, obat-obat itu kalau kamu taruh sana, kamu tergoda untuk minum. Kalau kamu masih mau berjuang, silakan gitu ya. Tapi itu singkirkan dulu. Tapi aku enggak nyaman. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Karena namanya juga dokter ya, jadi udah ngerti, aduh kalau ini mesti pakai obat ini gitu-gitu udah ngerti. Tapi dia enggak sentuh itu sampai akhirnya dan berhasil sembuh dan berhasil melewatinya sampai hari ini. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sih. Next. Oke, kita juga mesti perlu tahu, kalau kita nggak bisa tidur, misalkan, aku ini nggak bisa tidur. Kalau kita nih, saya nggak mikir apa-apa loh dok, kenapa saya nggak bisa tidur gitu ya? Saya nggak mikir apa-apa, oh ya, nggak mikir apa-apa tapi nggak bisa tidur ya itu. Akhirnya kepikiran bahwa kalau mau tidur, kepikiran nggak bisa tidur. Paham ya? Jadi ketika dia mulai, aduh sudah malam ini orang-orang sudah pada masuk kamar masing-masing. Aduh, aku takut masuk kamar, aku nggak bisa tidur. Bapak Ibu perlu cek itu ya. Tingkat mungkin ada sesuatu yang tidak kita sadari, kita pikirkan. Sesuatu masalah yang kadang-kadang kita itu berusaha hilangkan gitu. Kita nggak mau mengingat. Memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip oke, lewat sudah nggak mau dipikirkan lagi, bisa. Ada yang nggak bisa. Bagi kita seringkali kita mesti ingat ini tingkat penerimaan dari sesuatu hal tersebut. Ya, tingkat penerimaan dari sesuatu hal. Setiap kita punya problem, ini seorang ahli yang namanya Kubler-Ross, dia meneliti untuk pasien-pasien kanker waktu itu.
ketika mereka didiagnosis kanker, maka mereka itu berpikir fase apa saja sih? Si Kubler-Ross ini meneliti fase apa saja yang sih dialami oleh orang-orang yang sedang mengalami fase kanker ini. Nah ini ternyata awal pertama mengetahui kondisinya dia syok. Awal pertama kita tahu kita nggak bisa tidur, kita pasti akan syok. 1, 2 hari, 3 hari, oke. Kalau sudah bulanan, waduh, itu sesuatu hal yang tidak mengenakkan gitu ya. Kalau kemudian kita akan mengalami fase namanya anger. Kenapa kok saya nggak bisa tidur? Ini istri suaminya di pinggir. Kok enak ya mereka tidur sampai gitu-gitu ya. Enak sekali, nyenyak sekali gitu ya. Itu marah dia. Kenapa Tuhan pilih saya nggak bisa tidur? Saya sudah begini, sudah begitu, sudah begitu. Kenapa kok saya? Ada fase-fase yang harus dilalui. Bargaining. Kalau saya bisa tidur, kamu besok tak traktir apa gitu ya. Seringkali seperti itu. Ada fase-fase bargaining. Dan akhirnya lelah. Lelah, sudah tidak punya semangat, merasa tidak berdaya, merasa kosong, dan lain-lain. Ini fasenya yang harus dilalui. Bahkan ada, aduh, aku ini apa, besok harus bangun, kerja, begitu. Dan harus tidak bisa ini kerja ikut orang, jamnya pas, ini, itu, belum ngurusin ini, itu, gitu ya. Ada fasenya. Baru kita masuk ke dalam fase acceptance. Kok kita sudah masuk ke dalam fase acceptance, itu jauh lebih menolong. Dapat berdamai dengan diri sendiri tentang kondisi yang dialami dan yang akan dihadapi. Ini jauh lebih menolong. Sehingga dari situ baru kelihatan nanti, kenapa sih kok saya tidak bisa tidur? Biasanya terungkapnya di sana. Oke, ini fase yang perlu Bapak Ibu tahu. Next. Nah, atau kita buat seperti ini. Ya, ini contoh yang dikatakan di flyer ada tips-tips itu, ini contoh salah satunya. Kita itu dalam lingkungan, ada yang benar-benar kalau lingkungan terlalu bising, terlalu crowded dan lain-lain, kacau, mungkin kamar kita berantakan, ada orang yang tidak bisa tidur dengan kamar berantakan, bau misalkan, nah itu. Maka suhunya tidak enak, lembab, atau terlalu kering, atau terlalu dingin, maka kita nggak bisa. Maka strateginya kita nggak mengontrol lingkungan. Ya usahakan bagaimana lingkungan mendukung jam tidur kita. Bagi mereka-mereka yang sulit tidur, biasanya saya sarankan demikian. Coba lihat sekitarnya ada apa. Gitu ya. Nah, gaya hidup kita juga bagaimana? Lah, sekarang banyak pasien datang-datang gini, saya ini sulit tidur loh dok, lah, tapi kalau pagi sama siang tidur terus dok, gitu. Si keluarganya bilang gitu. Lah Bapak Ibu kalau sulit tidur di malam hari kenapa? Ngopi ya? Iya. Ngopi jam berapa? Jam 8. Gitu. Ya bagaimana bisa kita tidur? Padahal kalau syaratnya mengkonsumsi kopi di bawah 6 jam sebelum tidur. Ya kita tentukan jam tidur kita jam berapa? 10, jam 11, maka 6 jam sebelumnya tidak boleh minum kopi. Lah, diajak teman-teman nih dok, hangout gitu ya, diajak nongkrong dan lain-lain. Ya ini akibatnya. Kalau kita sudah punya insomnia, maka lifestyle kita mesti berubah. Mesti. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, ini tadi yang pertanyaannya, tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang ini sangat nanti mempengaruhi di jam tidur malam kita. Tuh. Kalau teorinya tidak boleh lebih dari 30 menit. Teorinya. Tidur siang yang terlalu lama akan membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Saya pernah coba itu ya. Saking lelahnya, sudah pokoknya tidur 1 jam, itu nanti kita bisa melek sampai mungkin di atas jam 12. Di jam-jam kita yang harusnya istirahat. Itu ada. Ya. Bagaimana? Ya dikontrol, diubah gaya hidupnya. Kemudian faktor psikologis ini. Kita seringkali kalau mau tidur itu kan aku pokoknya sudah siap harus bisa tidur gitu misalkan. Wis jam 9, sebelum jam 9 aku masuk kamar, aku sudah siap semuanya, aku tidur baring tutup selimut gitu ya. Memaksakan diri untuk tidur atau berusaha tidur padahal tidak bisa. Maka akan gelipek, mudah sensitif, keterjagaannya. Jadi kalau ada orang buka pintu sedikit yang halus pun dia akan terdengar. Nah itu faktor psikologisnya. Banyak berpikir atau mengkhawatirkan atau merencanakan atau menyesali gitu. Ini di dalamnya ya. Melihat jam saat tidak tidur dengan baik. Cerita teman saya katakan, dia mengatakan gini, saya itu setiap tidak bisa tidur mesti ngelirik jam. Jam itu, waduh, jam 1.
Nanti dia baring sebentar, aduh jam 2. Baring lagi, aduh jam 3 begitu. Terus ngelihat jam, maka saya bilang jamnya diminggirin dulu. Obatnya diminggirin, jamnya diminggirin dulu supaya enggak mikir-mikir jam. Pokoknya taunya ayam berkokok sudah pagi gitu aja. Nah, itu dijalankan sama si teman saya itu. Maka dia mulai secara psikologi, kalau orang enggak bisa tidur dia akan melihat jam, ya. Tidur terus tinggal di tempat tidur ketika tidak dapat tidur. Jadi gelibak-gelibek kayak apapun ya di tempat tidur. Mestinya enggak boleh seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sleep hygiene ya. Nah, faktor-faktor psikologikal ini bisa dilakukan strateginya kalau dari 4 yang tadi di atas itu bisa dilakukan mindfulness. Mindfulness itu seperti meditasi, Bapak Ibu, gitu ya. Banyak teknik mindfulness itu. Tapi intinya adalah kita menenangkan pikiran kita, bukan mengosongkan pikiran, membuat pikiran kita teduh. Jika Bapak Ibu mengingat ayat-ayat yang ada di kitab suci masing-masing, begitu bisa menghafal ayat-ayat tertentu yang merilekskan, yang membuat kita ini tidak banyak berpikir. Karena seringkali orang yang tidak bisa tidur itu kan andai, jika, kalau, bagaimana, bila, kan gitu ya. Pertanyaan itu kan nanti akan disusul dengan hal-hal yang lain-lainnya. Ya bolehlah kita berpikir seperti itu, tapi apakah itu menolong? Gitu lah. Apakah itu menjadikan kita ini jadi lebih baik? Atau membuat cemas kita jadi hilang? Pastinya tidak. Nah, itu perlu dengan mindfulness. Kemudian, kalau terus tinggal di tempat tidur ketika tidak dapat tidur, maka kita bisa mengontrol stimulus kita. Ya sudah, nggak bisa tidur, lebih baik bangkit dari tempat tidur itu. Cari supaya badannya lelah misalkan. Ada yang bilang, saya tambah lelah, tambah tidak bisa tidur. Ya bagaimana? Kita yang mengenal tubuh kita, maka kita cari seberapa sih yang membuat kita bisa tidur. Gitu ya. Seberapa sih yang membuat kita bisa. Ada orang tertentu yang baca buku, ya udah, ini menjadi cara untuk masuk tidur dulu, gitu. Oke, next. Atau yang seperti ini, kalau kita punya penyakit fisik, nah ini yang saya sebut tadi, obstructive sleep apnea itu kaitannya dengan tenggorokan, maka harus dicari. Manajemennya adalah periksalah ke dokter, jangan takut, ya. Mungkin dalam masa pandemi ini ya dihindari dulu, tidak bisa, karena memang melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan aerosol itu dibatasi, ya. Kemudian kondisi fisik berlebihan karena berbagai alasan, olahraga terlalu malam, maka kadang-kadang juga nggak bisa tidur. Bisa jadi dengan relaksasi setelah olahraga. Ada yang bisa saja, ya enggak apa-apa, masing-masing orang berbeda. Ya. Kemudian dalam rutinitas kita, pengaturan waktu tidur tidak konsisten sepanjang hari. Ingat, konsistenlah bangun dan tidur. Bangun jam 5 misalkan, konsisten. Bangun jam 5, tidur jam 9, itu konsisten namanya. Kalau kita sering nggak karu-karuan, bangun jam 10, tidurnya jam 9, nanti besok bangun jam 7, tidurnya jam 1 malam. Nah, itu nggak konsisten. Itu kacau nanti. Ritme sirkadiannya kacau, interleukinnya kacau, kemudian hormon-hormon melatonin dan lain-lain juga ikut kacau. Ya, konsisten. Perlu konsisten. Kurangi rutinitas pratidur yang santai. Kurangnya rutinitas pratidur yang santai. Jadi sebelum kita masuk tidur itu rutinitas kita itu dibuat yang agak sudah slow motion gitu ya. Jangan yang tambah jingkrak-jingkrak begitu. Nah, itu bikin tidak nyaman, malah tidak bisa tidur. Jadi sudah waktunya mungkin sambil dengerin musik, entah apalah. Nah, itu relaksasinya. Kemudian tidur yang terlalu lama, ini juga bisa mengganggu. Ya. Ini kadang-kadang kita berpikir ini upaya menebus tidur yang hilang, maka kita tekniknya adalah dengan pembatasan tidur. Jangan tidur terlalu lama di siang hari, oke, kecuali kita sakit-sakit tertentu. Tapi ini adalah yang normal pada normalnya. Oke, next. Nah, ini sleep hygiene yang saya mau bagikan ke Bapak Ibu ya. Tips untuk orang sehat sih, memang saya pilih yang sleep hygiene dulu, maka kita perlu tidak melakukan hal yang di sisi kiri dan kita melakukan hal yang di sisi kanan. Jangan naruh televisi, menonton televisi di kamar. Aduh, sudah terlanjur, Dok. Gimana mau ini? Saya terbiasa seperti itu. Silakan, terbiasa tapi ada pembatasan waktu. Ya, begitu juga dengan komputer, gadget, gitu. Usahakan tetap menaruhnya tidak di sekitar tempat tidur kita. Kecuali ya kalau misalkan lah saya dokter jaga gimana, ya itu blessing-nya ya. Jadi kita kadang-kadang meskipun sudah ngantuk,
saya meskipun sudah ngantuk gitu, kalau bel bunyi dari IGD gitu pasti dengar gitu. Jadi ya memang sudah alarmnya, tapi bisa tidur kembali. Nah itu. Jangan minum kopi di sore atau malam hari, ya. Gunakan alkohol, jangan menggunakan, maksudnya itu don't ke bawah ya. Jangan menggunakan alkohol atau bantuan lain untuk membantu tidur. Seringkali kan mitos nggak bisa tidur minum alkohol, anget badannya terus bisa tidur. Iya, saat ini 1 sloki, 2 hari 1 sloki, minggu pertama 1 sloki, minggu kedua nambah, akhirnya masuk di dalam gangguan penggunaan zat. Ya, itu yang harus hati-hati. Maka kemudian jangan tidur dalam kondisi terlalu lapar atau kekenyangan. Itu juga tidak bagus. Nanti kaitannya berkaitan dengan sitokin. Tadi berkaitan dengan BMI itu. Atau mengambil obat tidur orang lain. Seringkali seperti itu. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ada pertanyaan ini. Silakan Pak Agung. Ya, Dokter Ivana, durasi deep itu biasanya berapa yang baik? Karena dari jam pintar, deep sleep saya cuma 1 sampai 1,5 jam. Apakah sudah sesuai? Dan di area mana yang disebut kualitas tidur yang baik? Mungkin tadi sudah dibahas, tapi bisa dijawab lagi, Dok. Makasih. Masih ada lagi nanti. Ya, durasi deep biasanya berapa yang baik ya? Kan kita tidur itu rata-rata manusia kan 6 sampai 8 jam begitu. 6 sampai 8 jam dan siklusnya itu kan 90 menitan gitu ya. Memang kita terbaik ya sekitar ke antara 2 jam, 3 jam gitu. 2, 3 sampai 4 jam sih oke. Separuhnya kan kita masuk di dalam fase-fase state itu. Tetapi memang idealnya di atas atau jam 12 malam sampai di pagi hari tadi itu adalah jam deep sleep kita. Itu terbaiknya. Karena hormon melatonin sendiri puncak-puncaknya adalah di atas jam 12 malam ini. Di atas jam 12 malam sampai menjelang jam 5 sore, jam 5 pagi tadi. Itu sekitar itu. Jadi sekitar 5 jam, 4-5 jam. Kalau cuma 1 sampai 1,5 jam itu di jam berapa? Apakah Bapak Ibu sering terbangun di jam yang mana gitu? Kan gini ya. Kalau orang cemas, maka ketika dia mulai masuk tidur itu sulit. Kalau orang itu cemas. Dia sulit untuk masuk tidur. Jadi mesti mikir yang aneh-aneh sampai kebablas gitu. Biasanya. Kalau orang itu mau masuk tidurnya gampang, terbangun di tengah malam, misalkan jam 9 dia sudah mulai masuk tidur ke tempat tidur, kemudian dia tidur sebentar sih enak sih, masuk tidurnya enggak apa-apa, gampang. Masuk sampai jam 12 malam dia terbangun, maka dia akan melek sampai jam 4 pagi. Nah, itu ada cirinya sendiri gitu ya. Maka pada orang-orang yang seperti itu biasanya kalau cemas kan mikiri dulu. Dia sulit masuk tidur. Kalau yang itu tipe-tipe orang depresi. Tipe-tipe orang depresi seperti itu. Jadi kalau berapa jam deep sleep yang terbaik ya antara jam 12 malam sampai jam 4 atau 5 pagi. Itu terbaik. Nanti kalau sudah selesai fase itu, ini irama sirkadian kita itu seperti otomatis begitu ya. Otomatis akan dia itu pada pukul 4.05 itu kita mulai lebih aware gitu, masuk ke dalam gelombang yang tadi kembali mau masuk ke gelombang beta begitu, ke gelombang bangun begitu ya. Jadi itu mulai aware kita. Itu otomatis sudah di style untuk orang Indonesia jam segitu. Jadi kalau cuma 1 sampai 1,5 jam kok ya. Apakah Bapak Ibu merasa nyaman? Kalau merasa nyaman ya oke saja, tapi apakah ada gangguan yang lain atau penyakit yang lain yang mendasari deep sleep cuma sekian jam itu? Ada enggak gitu? Nah, itu harus tahu gitu. Di area mana yang disebut kualitas tidur yang baik itu tadi? Di area mana? Maksudnya di area mana ini yang mana ya? Di jam berapa begitu ya? Ya, mungkin. Ya, itu tadi saya sebut itu tadi ya. Jam 12 malam itu harusnya kita sudah mulai masuk fase tidur sampai pagi atau subuh. Bukan di area stage mana gitu. Area kan ada area stage deep sleep atau area stage yang 3-4 tadi. Oh, stage-nya yang bagus di REM. REM itu masuk tidur dalam. Jadi di gelombang theta. Yuk, coba diambil slide-nya yang slide yang di depan, tolong. Slide yang ada gelombang EEG-nya tadi.
slide yang di awal. Terus. Ya ini. Next. Ya ini ya. Kalau kita ini awake kan beta. Jadi kalau kita bangun itu gelombangnya yang bawah ini, yang kanan bawah ini. Kemudian kalau kita ini tidur dalam, maka kita sudah mulai masuk di mulai 4 ke REM. Ini ya, mulai 3-4 ini kita mulai delta theta sebelum kita mulai nanti masuk lagi ke beta. Gitu. Ini kan persiapan untuk awake. REM ini persiapan untuk awake. Ini yang terbaiknya di delta theta ini. Yang terbaik. Itu tidur dalam. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan ini? Ada. Mungkin karena banyak, Dok bisa langsung nanti dijawab. Berikutnya, apakah orang yang mengalami episode depresi berat bisa mengalami insomnia? Apakah yang harus dilakukan pada orang yang mengalami depresi berat sampai mengalami insomnia? Ya. Depresi berat, depresi trias gejalanya ada 3 ya. Jadi dia ada mood affect itu hati, muka, wajah, suasana perasaannya itu depresi. Sedih, yang nggak bisa ngapa-ngapain, sedih bawaannya terus ya. Mukanya kelihatan sedih, hatinya nggak enak, itu triasnya. Kemudian dia punya energi yang lemah gitu. Jadi mau ngapa-ngapain tuh kayak lemah, letoy gitu istilahnya. Mau ngerjain sesuatu yang biasanya seneng masak, aduh males gitu. Seperti nggak punya energi. Nah, baru di dalam 3 trias ini terpenuhi, maka dia akan mulai ada sesuatu yang kalau sudah begitu dia akan poor concentration, dalam arti konsentrasinya buruk. Orang konsentrasinya buruk, ingat tadi yang saya ceritakan, pastinya dia akan mengalami gangguan tidur. Dia akan mengalami gangguan makan. Gangguan makan ini bisa makan berlebih, bisa nggak mau makan. Gangguan tidur pun bisa banyak tidur, bisa tidak bisa tidur. Itu kaitannya sama itu. Kemudian dia juga akan mulai pikiran ini yang aneh-aneh, maka mulai muncul ide-ide yang bunuh diri lah dan lain-lain. Itu kalau sudah gangguan jiwa berat. Nah, di dalam psikiatri gangguan jiwa berat ini ada dibagi 2. Tanpa gejala psikotik dan dengan gejala psikotik. Nah, tanpa gejala psikotik ini murni depresi berat saja. Faktor stresornya jelas, lewat dari 2 minggu, kondisi-kondisi yang terjadi saat itu, fungsi hidupnya tidak berjalan dengan baik. Ingat ya, selalu orang yang mengalami gangguan psikiatri itu fungsi hidupnya tidak berjalan dengan baik. Bisa sekolah, nggak bisa sekolah. Ya, biasanya kerjanya oke. Kepercayaan bos kali ini sudah nggak bisa apa-apa. Tuh, itu pasti. Kalau tanpa gejala psikotik, maka seperti itu. Kalau dengan gejala psikotik itu kondisi di mana dia tidak bisa membedakan lagi mana pikirannya, mana realitanya. Jadi pikirannya seperti nyimpang. Dia maunya itu melakukan, mau cerita, gitu misalkan. Tunggu ya, denger ya, saya mau cerita. Oke, dia mau cerita. Tapi begitu teman-temannya dengerin dia mau cerita, dia cuma gini, aku tiba-tiba melipat hal-hal yang tidak berguna begitu ya. Jadi antara yang dia pikirkan dia mau cerita, tapi dia melakukan hal yang lain. Nah, itu sudah namanya kondisi psikotik. Atau over marahnya, over sensitivity-nya ndak karu-karuan, ndak seperti itu pada umumnya. Itu hati-hati. Itu ada gangguan-gangguan tertentu yang mesti kita obati segera. Nah, depresi berat apakah bisa insomnia? Sangat bisa. Karena orang depresi itu hormon-hormon atau yang saya sebut gampangnya itu neurotransmitter sih. Sebenarnya bukan gampangnya. Neurotransmitter itu istilah medis, tapi istilah awamnya itu cairan penghubung antar sel otak. Nah, ini sudah kacau. Sudah kacau banget neurotransmitternya pada orang depresi. Sehingga mereka mudah sekali jatuh ke dalam kondisi kalau sebutan orang itu all or nothing. Iya apa enggak ada di tengah-tengah. Hitam, putih, suruh abu-abu enggak bisa. Dan dia seperti memakai kacamata kuda.
Saya tidak berguna. Bapak Ibu mau ngomongnya apa aja. Kalau orang sudah depresi, dia akan selalu ini. Ya, jadi pikirannya sendiri sudah dimainkan. Nah, itu ada gangguannya, serotoninnya terlalu rendah. Gitu. Jadi yang memang harus diobatin dulu karena ini berkaitan nanti dengan kondisi melatonin, berkaitan dengan kondisi interleukinnya, berkaitan dengan kondisi irama sirkadiannya gitu. Jadi makanya terganggu banget di situ. Gitu ya. Bisa dipahami bagi yang bertanya? Oke, kita lanjut dulu. Kalau belum bisa dipahami, nanti silakan menanyakan kembali. Ya, berikutnya dok. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidurnya tidak beraturan? Bisa tidur sore-sore sampai subuh dan masih bisa lanjut tidur. Kadang juga bermimpi berkali-kali, mudah mengantuk. Kira-kira masalahnya di mana? Ada terapikah khusus, dok? Lihat dulu ya. Jadi kalau memang dia itu kan tadi kriteria gangguan tidur itu kan ada yang hipersomnia. Hipersomnia ini kan tidurnya berlebih begitu ya. Nah, kita lihat dulu dia tidur berlebih ini karena apa? Apakah tadi lihat penyebab insomnia itu bisa psikiatrik, bisa medik, bisa obat-obatan. Nah, coba dicek dulu. Satu-satu ditelusuri. Dia tidur berlebih ini kenapa sih? Apakah tidur ini seperti dia tidak, kalau kondisi psikiatrik ya tidur ini seperti dia nggak kepingin tahu gitu, nggak kepingin mau tahu, aku lebih baik tidurlah, nggak tahu kondisiku, lebih baik aku nggak lihat dunia nyata, jadi ya sudah, itu biasanya. Kalau psikiatri. Kalau medik mungkin ada something wrong dengan kondisi fisiknya, nah itu perlu dicek. Bapak Ibu jangan langsung kok misalkan ya kita sendiri atau punya keluarga yang mengatakan, yang kita lihat, banyak tidur ini mesti ini mau menghindar dari masalah belum tentu loh ya. Jadi bereskan dulu kondisi fisiknya. Kesehatan fisiknya diberesin dulu. Mungkin perlu cek lab yang lengkap. Ada apa sih? Orang diabetes juga banyak tidur. Orang hipertiroid, hipotiroid juga ada gangguan tidurnya. Itu mesti dicek dulu. Ada apa? Kalau faktor organik istilah saya, kondisi fisiknya baik, normal, baru kita berpikir. Dan dia tidak pakai obat-obatan ya, dia tidak pakai obat-obatan, maka kita mulai berpikir psikiatrinya ada apa, psikologisnya ada apa. Itu sih, bisa diobatin, bisa dicari gitu ya. Kalau misalkan, waduh saya berobat ke ini sulit, ya cek lab dulu nanti datang gitu, datang ke psikiater untuk konsultasi gitu nggak apa-apa, bisa. Gitu? Ya baik. Oke. Dok. Ada lagi? Ya. Saya mengalami beberapa hari hampir tidak bisa tidur. Selalu ditanya sedang gelisah memikirkan apa, saya bingung karena merasa tidak sedang mempunyai masalah yang membuat gelisah atau khawatir. Tapi sampai subuh tidak bisa tidur, kadang hanya tidur 1 jam. Tapi siang hari tidak mengantuk. Justru kecemasan muncul setelah mengalami tidak bisa tidur. Bagaimana mengatasinya? Sorry, tadi jam berapa tidurnya? Tapi sampai subuh tidak bisa tidur. Dari jam berapa? Nah, dijelaskan. Oh. Kadang hanya tidur 1 jam, tapi siang tidak mengantuk. Harus dijelaskan dulu jam tidurnya jam berapa. Maksudnya gini, misalkan Bapak Ibu ternyata jam 7 malam tidur gitu ya, jam 7 malam tidur, terbangun 8, 9, 10, 11, misalkan jam 12, Bapak Ibu terbangun, 5 jam udah tidur gitu kan. Terus kan nggak bisa tidur nih. Nggak bisa tidur, baru nanti jam 4 subuh tidur sampai jam 5, bangun lagi, sudah mulai aktivitas. Ya, ini mesti tahu dulu. Kalau memang seperti itu ya, pola tidurnya mesti diubah. Gitu. Pola tidurnya supaya tidak tidur di jam 7 sore tadi, jam 7 yang masih malam hari, yang pagi istilahnya begitu. Yang masih belum jam tidur, jangan tidur di jam itu. Berusaha melek sampai nanti kira-kira jam 9, jam 10 baru tidur. Coba diubah. Awal memang tidak mudah itu, karena sudah menjadi habit. Kalau menjadi habit kan mesti pelan-pelan mengubahnya. Jadi awal mungkin tidak mudah. Nah, nanti baru mengubahnya. Kalau kita biasanya, saya jam 12, jam 5 sudah bangun, ya tidak apa-apa, memang kebutuhan tidurnya segitu. Idealnya kebutuhan tidur 6-8 jam, idealnya. Tapi ada orang-orang tertentu cukup dengan 6 jam,
cukup dengan 5 jam, paginya dia seger, itu lain cerita ya. Ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Itu sih. Kalau misalkan orang itu, saya bisa melek bangun pagi misalkan jam 6 begitu. Jam 6 itu saya bisa bangun seger sampai malam, sampai besok paginya lagi saya bisa enggak tidur. Saya yang paling kebutuhan tidur saya 1-2 jam bisa. Hati-hati ya, coba cek apakah ada tanda-tanda psikiatrik yang lain. Pada beberapa pasien bipolar saya itu memang jam tidurnya jadi pendek. Energinya berlimpah gitu ya. Seperti dia itu nggak habis-habisnya gitu energi. Exciting banget dan luar biasa. Nah, itu bisa terjadi. Jadi mesti dicek di belakangnya. Makanya saya tadi bilang, insomnia ini bukan sebuah penyakit, tapi dia simptom yang luas. Simptom, broad simptom yang luas dari sebuah hal, sebuah kondisi gitu. Makanya kan kriterianya tadi kesulitan masuk tidur, mempertahankan tidur, rasanya tidur tapi besok pagi nggak seger. Itu mesti perlu diperhatikan hal-hal yang demikian. Okay? Ini katanya jam 6 pagi tidur terbangun jam 7-an. Ini barusan WA orangnya. Ya, kemudian? Sudah gitu aja. Jam 6 sampai jam 7 terbang tidurnya, jam kemudian 6 pagi, bisa sampai besoknya. Jam 6 pagi tidur, terbangun jam 7-an. Nggak tahu. Lah ya, terus kemudian dia bisa aktivitas sampai besok pagi nggak tidur gitu? Nggak dijelaskan. Jadi dijelaskan ya. Ya, mesti dilihat dulu. Baik. Mesti dilihat ininya, di tengah-tengahnya, di range ya. Bapak Ibu kalau kesulitan misalkan gini, oh kadang-kadang, kita ini kan kadang-kadang main perasaannya. Oh enggak sih, tapi ya pernah. Enggak. Nah, coba dalam 1-2 minggu ini Bapak Ibu bikin grafik ya. Bikin apa? Satu perjalanan penyakit istilahnya. Coba hari ini misalkan hari Jumat tanggal sekian, Ibu mulai tidur jam berapa, bangun jam berapa, kemudian siang tidur berapa jam, itu coba dicek bagi insomnia. Bikin semacam tabel gitu. Untuk tahu, jadi oh ternyata saya sekian. Kadang-kadang itu kita tidur loh, ngomongnya nggak tidur. Kadang-kadang kita itu merasa nggak ada apa-apa. Orang lain lihat kita tidur, tapi kita merasa nggak tidur. Itu hati-hati. Itu mesti dievaluasi. Dicek dulu. Gitu ya Pak Agung? Ada resource buku atau web untuk cek insomnia enggak? Ada satu buku yang tentang sleep, a short introduction namanya. Punyanya Oxford University. Waduh, saya nggak bawa itu. Ada satu buku kecil, itu bagus. Buku itu menceritakan tentang mulai fase fisiologinya, kemudian itu tadi EEG-nya sebagian saya ambil dari itu, nanti ada di literatur ya, di literatur saya. Itu ada di situ, kemudian nanti di situ dia sebutkan juga sleep dengan jam-jam tidur, jam-jam tidurnya orang-orang yang banyak tidur, misalkan tidur dengan kehamilan, tidur pada orang tua, gitu, tidur pada anak. Nah, itu ada tidur pada penyakit fisik, itu yang apa ada ceritanya. Bahkan untuk yang society. Bagus itu buku itu. Atau mungkin saya nggak tahu apakah bisa dibeli oleh awam, saya nggak ngerti. Atau kalau enggak, juga dari. Mungkin kalau yang mau konsul, silakan konsul ke Gria Pulih AC, nanti disampaikan ke Dokter Ivana, apakah gangguan tidur Anda itu sudah baik atau tidak. Dok, ini masih ada beberapa pertanyaan, ya cukup lumayan banyak, mau diteruskan atau mau ada slide lagi? Slide ini sudah mau habis kok, tinggal 1 slide lagi. Oke, lanjut pertanyaannya. Atau gimana? 1 slide yang terusannya tadi, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, itu aja sih, udah selesai. Oke, slide dulu aja ya. Mau lanjut? 1 ya. Boleh? Next. Nah ini ya, jangan menggunakan obat-obatan. Kalau kita ini takut kadang-kadang, aku pakai Esilgan begitu. Aku tak pakai itu aja lah, Antimo gitu ya. Aku pakai CTM, antihistamin itu golongannya seperti itu. CTM, obat-obat alergi gitu dipakai, memang bisa. Memang histamin itu juga mempengaruhi di pola tidur, ada bagiannya ya. Kalau di sini malah dikatakan tidur siang tidak lebih dari 20 menit, kalau yang tadi masih 30 menit.
gunakan lampu malam dalam arti redupnya. Kenapa? Karena otak kita itu ada light and dark cycle-nya. Kalau kita pagi, otak kita itu sudah ngerti, pagi itu sinar pokoknya. Kalau malam usahakan lampu itu redup seredup-redupnya atau bahkan mati lampu. Ini jangan ngomong gini, waduh dok saya kebiasaan tidur dengan lampu terang, silakan ya, tapi punya ciri-ciri tertentu, misalkan orang tua dengan demensia, maka dia ada fase yang namanya sundowning syndrome. Sundowning symptom maksudnya. Sundowning itu adalah matahari ketika tenggelam, maka dia jangan sampai pada demensia itu justru dimatikan lampunya, enggak boleh. Harus nyala karena dia sudah kacau untuk sisi itunya ya. Jadi itu ada hal-hal tertentu yang memang kita enggak bisa ngomong. Tapi kalau idealnya tipsnya untuk sleep hygiene itu seperti itu. Usahakan redup karena ada light dark cycle. Kemudian jangan menjadi cemas tentang tidak tidur. Itu yang saya katakan tadi. Kita ini sebenarnya enggak bisa tidur kenapa sih gitu. Nanti jangan-jangan pada saat kita mau tidur, mikirnya kita, aduh nanti aku takut nggak bisa tidur, gimana kalau aku nggak bisa tidur. Nah itu seringkali membuat kita nggak bisa tidur. Ya, ditekan orang lain mengenai kebutuhan dan waktu tidur Anda. Misalkan begini, kamu tidurnya berapa jam? Aku cuma 5 jam. Loh ya kurang 5 jam, itu jelek macam-macam. Padahal memang tubuh kita ini nggak apa tidur 5-6 jam. Nggak usah iri gitu loh, karena fisiologi kita masing-masing berbeda. Teori ngomongnya segitu, tapi kan pasti ada itu 95% seperti 5%-nya. Gitu ya maksud saya ya. Jadi nggak apa-apa, sesuaikan, kecuali tadi 1 hari full bisa nggak tidur, hati-hati. Pada anak-anak muda tanyalah apakah mereka menggunakan zat-zat tertentu, obat-obat tertentu yang bisa membuat mereka melek dan exciting. Hati-hati. Karena era sekarang agak berbeda dengan dulu, ya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu bisa naik slide sebelumnya, 1 slide sebelumnya. Nah, ini yang bisa lakukan ya. Coba pergi, bangun tidur, konsisten. Tidur jam 9, bangun jam 5. Itu buatlah konsisten. Maka nanti automatic pilot istilahnya. Di dalam otak kita itu sudah nyetel irama sirkadiannya. Ya, itu. Atau batasi penggunaan kamar itu hanya untuk tidur dan seks. Wes titik, enggak boleh yang lainnya gitu misalkan, enggak boleh untuk baca, untuk kerja, jangan gitu ya itu. Lakukan olahraga rutin pagi atau siang hari, usahakan tidak malam hari karena malam hari ada yang malah exciting ya. Dapatkan pencahayaan matahari dari luar ruangan. Kenapa? Karena salah satu terapi insomnia itu adalah pakai light therapy. Light therapy terbaik adalah dengan matahari. Coba deh gitu ya sekarang. Apalagi sekarang pandemi ini kita disuruh banyak berjemur. Bapak Ibu kalau sulit tidur, berjemurlah, kenakan matahari di ujung kepala kita. Kira-kira 5-10 menit lah. 10 menit paling tidak, usahakan. Nantilah enak tidurnya. Ya. Jaga suhu ruangan, jaga ruangan tetap tenang. Kalau perlu ya gunakan penutup telinga. Kalau perlu gunakan penutup mata supaya bisa nyenyak karena ada siklus tadi itu. Next. Ini kaki tangan tetap hangat, nggak terlalu dingin, ya. Tidur siangnya sebentar di bawah 20 menit kalau sampai harus tidur siang. Nah, nyalakan lampu redup. Mungkin sebelumnya kalau nggak bisa langsung dari terang ke gelap kita nggak bisa aku harus nyala gitu. Nah, dipersiapkan 2 jam sebelum tidur atau 1 jam mulai dinyalakan di kamar itu lampu yang redup-redup. Itu menolong banget ya. Lakukan relaksasi, gitu kan, atau mandi air hangat, jangan minum kafein, dan dengarkan tubuh Anda tentang jumlah tidur yang Anda butuhkan. Jadi saya tidak mengkotak bahwa, oh kamu kebutuhan tidurmu 6-8 jam. Saya tidak mengatakan demikian. Ada orang-orang tertentu yang hanya 6, 5, 7, silakan. Asal fungsi hidup kita berjalan dengan baik. Itu slide terakhir. Yang slide terakhir ini adalah literatur. Nah, yang saya maksud tadi adalah sleep ini. Yang sleep ini. Ya. Sleep ini punyanya Oxford University. Jadi dia introduction. Cuman memang ini berkaitan dengan kami sih, teman-teman yang ada di kedokteran begitu, yang kami bisa dapatkan buku ini. Saya nggak tahu apakah bisa
dibeli di awam. Gitu. Ini bagus, buku ini bagus. Ya. Kalau ini juga bagus, tapi saya tahu ini tidak dijual karena ini berkaitan dengan intervention. Jadi ada mindfulness, ada relaksasi, ada behavior therapy, itu di situ. Bagus. Oke. Slide terakhir saya ini, silakan kalau ada pertanyaan, Pak Agung. Ya. Dokter, saya mau nanya tentang tindian ya orang Jawa itu ya, tindian ya, atau sleep paralysis. Karena banyak sekali yang nanya tentang hal tersebut dan terjadi berulang-ulang. Mohon pencerahan terkait hal tersebut, apakah perlu obat juga, dan cara mengatasi hal tersebut, karena kalau tidur yang baik butuh lampu redup, sedangkan terkadang kalau lampu redup justru membuat tindihan menurut orang tersebut. Mohon pencerahan. Tindihan ini atau sleep paralysis ini kan sebenarnya bukan berkaitan dengan lampu redup sebenarnya ya. Tadi yang saya bicara itu kan tentang faktor secara fisiologis gitu ya. Nah ini seringkali berkaitan dengan unfinished business yang tadi saya katakan itu. Unfinished business yang tidak tahu orang itu sendiri tidak menyadari apa begitu sehingga pada saat tidur itu ada di antara tidur dalamnya itu tidak baik gitu ya. Jadi di non stage 3-4-nya itu dia tidak tidur dalam, tapi dia seperti antara sadar dan tidak gitu. Nah, ini seringkali terjadi di sini. Makanya mimpi buruk. Itu kan mimpi buruk sebenarnya. Mimpi buruk sering terjadi di situ. Mimpi buruk yang istilahnya kalau di bahasa medis itu mimpi buruk tapi yang aneh-aneh, yang enggak jelas gitu loh ya. Nah, ini. Nah, beberapa orang saya pernah ketemu orang yang tindihan ini. Kemudian saya tanya, "Bu, sebenarnya Ibu ini sebelum ketindihan mengalami hal ini, apa sih yang Ibu alami? Mungkin beberapa waktu sebelumnya dan lain-lain gitu ya." Dan dia mengatakan memang, ya sih pada dasarnya saya takut dengan dengar atau lihat orang meninggal. Misalkan ini contoh ya, saya takut dengan itu. Kalau saya takut, maka, nah itu mulai pikiran yang aneh-anehnya mulai muncul. Dalam tanda kutip, kalau saya mengartikan itu pikiran liarnya dia. Nah itu mulai tidak karu-karuan. Sehingga dia mengalami kondisi di mana ketika dia tidur, tidak apa-apa, tidurnya tidak apa-apa, tapi begitu pada saat tidur itu seringkali hal seperti itu terjadi. Bisa nggak diobatin? Bisa. Pakai cognitive behavior therapy dulu, tidak harus pakai obat. Gitu. Jadi diajarin caranya dia menganalisa diri. Seperti apa sih? Itu dulu sih menurut saya. Oke, Pak Agung? Ada lagi, Kak? Ada. Dok, apakah obat tidur yang diberikan oleh psikiater dapat membuat hipersomnia? Obat tidur yang mana? Tidak disebutkan. Apakah Kalau obat tidur memberi hipersomnia mestinya enggak ya, tapi tergantung jenis obat tidurnya sih. Rata-rata sih tidak hipersomnia. Memang kalau awal minum karena kita sebelumnya tidak pernah minum terus kita diberi, memang kadang-kadang bisa panjang tidurnya. Tapi itu kan adaptasi. Jadi dosis diberikan berdasarkan berat badan pastinya, berat badan dan kondisi indikasi apakah layak diberikan obat ini. Dan kami di psikiatri itu biasanya memang punya pedoman untuk memberikan obat itu start low, go slow. Mulai dengan dosis kecil, meningkat perlahan-lahan. Itu prinsip yang harus kami lakukan gitu. Jadi kalau memang diberikan dosis kecil, kok langsung teler gitu ya responsif banget gitu maksudnya. Nggak apa-apa sih. Biasanya perlu waktu untuk adaptasi saja sih, Pak Agung. Gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya, Dok, bagaimana bila bermimpi terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, sehingga bangun dengan tidak segar? Apa yang menjadi penyebab mimpi terus-menerus tersebut, dan solusinya seperti apa ya, Dok? Silakan. Sama, mimpi terus itu mimpi terus yang bagaimana? Mimpi jelek atau mimpi yang bagaimana? Kalau kita satu saat sebentar-sebentar aja ya nggak apa-apa, mimpi hubungannya tidur. Tapi kadang-kadang kalau kita mau ngomong mimpi, mungkin jadi satu tema menarik ya Pak Agung, nanti kita bisa tentang dreaming gitu ya.
Kok kita bicara tentang mimpi, maka mimpi itu berkaitan dengan apa yang kita alami kok sebenarnya. Di masa lalu kita itu berkaitan dengan apa yang kita alami. Mimpi itu. Jadi mimpi itu kalau di bahasa psikoanalisa dia bisa dianalisa. Saya mimpi naik tangga di tempat yang tertinggi banget misalkan begitu. Kemudian saya di situ tuh melihat apa-apa itu kalau mau ditelusuri, dianalisa step by step di masa lalunya itu ada kaitannya. Nah, itu perlu kondisi tersendiri sih mestinya. Di atas sih bisa. Tapi perlu Bapak Ibu telaten untuk psikoterapi, karena ini tidak bisa datang selesai pulang, nggak bisa, itu perlu waktu. Dan kadang-kadang kita nggak siap, pasiennya yang nggak siap gitu. Aduh kok lama banget ya, memang kayak ngupas kulit bawang ya, satu tambah pedes gitu. Itu biasanya kaitannya sama mimpi sih. Itu Pak Gu. Ya, berikutnya Dok. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, ada beberapa teman nakes yang bekerja di rumah sakit rujukan merasa susah tidak dapat tidur karena cemas apabila terpapar COVID di area kerjanya. Kira-kira tips apa dari dokter yang harus dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Terima kasih sebelumnya. Ya, kita ini person by person ini punya ciri masing-masing. Kita lahir dari istilahnya background keluarga yang berbeda. Saya di rumah sakit saya sendiri, kalau ada pasien-pasien COVID, saya membandingkan dengan teman saya, dia lebih cemas daripada saya. Kenapa? Nah, itu banyak hal. Padahal prinsipnya atau intinya kalau kita sedang menangani pasien-pasien COVID begini, maka pakailah APD yang sudah ditetapkan, yang sudah dianjurkan oleh WHO atau kondisi rumah sakit setempat. Misalkan oleh PPI. PPI itu untuk penanggulangan infeksi di rumah sakit masing-masing ya. Ikuti saran mereka, ikuti yang di rumah sakit. Jangan menyepelekan hal itu. Misalkan disuruh cuci tangan. Oh, saya pakai ini kok, pakai sarung tangan. Enggak apa-apa dok, enggak usah cuci tangan. Jangan, kan kita nggak tahu di sini areanya. Misalkan. Nah itu. Prinsipnya taati dulu. Untuk yang di rumah sakit, taati dulu semua aturan untuk menangani pasien COVID. Sekalipun Bapak Ibu mungkin harus, misalkan ini meninggal dunia pasiennya, maka ya tata laksana itu harus dijalankan. Jangan ada melesetnya, karena itu sudah pakem istilahnya begitu ya. Kemudian coba mindsetnya ini diubah. Kenapa saya cemas? Oh ya belum tentu kita ini tertular. Kan gitu. Nanti jangan-jangan kita malah reject kepada pasien yang bukan COVID gitu. Kenapa saya cemas? Coba ditelusuri, duduk diam, ditulis kalau perlu. Kenapa saya cemas? Saya cemas karena apa? Itu nanti keluar runtutannya. Itu yang terjadi pada teman-teman nakes yang ada di rumah sakit yang sedang mengalami pasien COVID. Tipsnya, ikuti saran pakai APD yang baik, sesuai dengan rumah sakit. Kemudian mindset diubah kadang perlu orang untuk membantu, atau kalau Bapak Ibu khawatir, bikin tulisan juga, gitu nggak apa-apa. Kemudian kalau perlu punya teman untuk curhat, cari teman yang bukan membuat kita tambah cemas. Gitu ya, hati-hati. Tapi ya jangan cari teman yang membuat kita jadi laya-laya, kita tidak waspada. Itu juga hati-hati. Tetap itu yang dijaga. Itu tips dari saya sih. Oke, Dok. Ada lagi berikutnya. Namanya ini di akhir nih lumayan yang tanya ya. Dok, saya pernah mengalami tidak tidur dari jam 9 malam sampai pagi. Dan siang pun tidak merasa ngantuk sampai sore. Apakah ada terapi khusus, Dok? Coba lakukan sleep hygiene. Sleep hygiene yang tadi saya sarankan, coba dulu. Jadi, apakah dari jam 9 malam? Ini kan pernah, berarti hanya berapa kali? Kalau lebih dari 4 minggu, ya konsultasi. Kalau cuma 1-2 kali, saya juga pernah seperti itu, nggak apa-apa, tapi tetap nanti kan kita nggak fit kalau pagi. Bapak Ibu rasakan ya, kalau kita misalkan nggak tidur dari pukul 00 karena kita dikejar deadline, sampai jam 4, jam 5 kita bisa tidur sejam, kita bangun kan sudah nggak enak. Ya, jadi terapi khususnya apa? Lakukan sleep hygiene dulu yang pertama, kemudian telusuri dulu jam berapa sih tepatnya, berapa kali, berapa sering, frekuensinya berapa,
supaya kita bisa tahu apakah ini memang tergolong insomnia ataukah ada penyakit yang lain. Oke, untuk Ibu Nelly. Next. Salam Dr. Ivana, saya mau bertanya bagaimana kalau profesi kita bekerja pada malam hari, misalnya sekitar jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Dan kadang selesai bekerja susah langsung tidur. Dan biasanya kalau sudah bisa tidur malam hanya 3-5 jam. Dan bangun beraktivitas pagi kembali di rumah. Kira-kira apa bisa menyebabkan gejala sakit tertentu dan mengarah ke sakit jantung atau diabetes? Kalau mengarah ke penyakit-penyakit tertentu mungkin bisa karena faktor usia juga pengaruh dan ada faktor genetik di dalamnya ya. Kemudian lifestyle, gaya hidup kita seperti apa. Kita jam 1 belum tidur nih, pulang nih, jam 1 pulang pastinya. Jam 1 pulang mungkin sampai rumah sekitar 1 jaman untuk bersih-bersih dan lain-lain, mungkin makan. Nah, habis makan terus tidur. Nah, apa nggak jadi diabetes itu? Gitu ya. Nah, tidur kita 3-5 jam. Nah, ya ini mesti cari polanya. Kalau shift malam seperti ini kan masa dalam 1 bulan atau 1 tahun sama kan enggak, shiftnya kan tertentu ya. Misalkan 3 hari shift segitu, kemudian turun jaga. Pasti seperti itu. Jarang yang sampai full. Atau mungkin kalau urusan tertentu bisa 1 minggu, ya nggak apa-apa gitu. Masing-masing berbeda. Tapi kita punya pola, tetap diingat harus punya pola. Kalau shift malam maka pagi lebih banyak, istilahnya pulang itu usahakan segera tidur sampai mungkin jam 6. Kalau terbiasa bangun jam 5, maaf untuk mereka yang sholat misalkan, ya enggak apa-apa, setelah itu tidur lagi sesaat, baru kita ngatur lagi aktivitasnya. Gitu sih. Jadi bisa menyebabkan ini? Bisa. Tadi ada di slide pertama itu, di slide awal-awal. Kalau kita kurang tidur, irama sirkadian terganggu, pasti ada resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner dan diabetes. Itu ada resikonya. Gitu Pak Agung? Ya, berikutnya Dok. Kenapa saya setiap bangun kepala saya terasa pusing? Ini masih dicari ini penyebabnya ini. Kenapa ini? Kalau Ibu memberikan pertanyaan saya seperti ini, saya perlu wawancara ke Ibu ini. Kenapa kok sebelum tidur ada apa? Kalau pusing-pusingnya seperti apa? Bangun pusing itu buka mata langsung pusing yang berputar atau pusing yang bagaimana? Itu berbeda. Atau pusing karena perubahan posisi, itu berbeda juga. Ini pertanyaannya tidak spesifik, jadi bingung nanti menjawabnya terlalu luas. Oke? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Apakah ada hubungannya antara kurang tidur dengan kondisi fisik keesokan harinya jadi drop, flu berat, bersin-bersin, dan demam? Jika demikian, apakah sorry Pak Agung, apakah ada hubungannya antara kurang tidur dengan kondisi fisik keesokan harinya? Kondisi fisik? Dengan keesokan harinya, kondisi fisik besok hari. Oh ya, oke. Misalnya flu berat, bersin-bersin, dan demam. Jika demikian, apakah butuh minum obat untuk mengatasi flu demam ini? Karena kondisi ini biasanya berulang ketika insomnia. Pastinya kalau ada hubungan dengan penyakit fisik, iya. Namanya orang insomnia itu kan terganggu semuanya. Kalau terganggu semuanya, imun kita ini kan juga terganggu. Kalau imun kita terganggu, berarti kan kita ini jadi mudah lelah, mudah capek, mudah sakit, ya kan? Belum lagi kalau kita ini juga punya faktor alergi. Lah seandainya Bapak Ibu sendiri memahami atau memperhatikan bahwa oh kalau saya insomnia maka muncul ini. Kalau saya tidak insomnia, saya bagus saja tidurnya, maka itu hilang. Tidak ada. Ya, jangan insomnia. Usahakan jangan insomnia. Maksudnya begitu. Jadi apakah bisa mempengaruhi? Bisa, karena yang tadi saya jelasin di atas. Gitu ya. Oke. Next. Dok, kalau susah tidur, jam 2 pagi kebangun dan susah tidur lagi. Terbangun dengan hati gak enak. Kadang minum Cipras 0,2 mili. Cipras. Ada solusi atau masukan tentang hal tersebut, Dok? Sorry, saya tadi mau nambahin yang tadi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah kalau batuk pilek itu mesti minum obat? Ya, tidak selalu. Tidak usah. Usahakan olahraga pagi, minum vitamin, gitu aja. Terus kembalikan pada fungsi tidurnya yang baik. Ya. Oke. Kalau hal ini, tidur, tengah malam terbangun,
rasa ndak enak, minum Cipras. Gitu ya? Sering nggak? Benar ya Pak Agung? Iya, iya. Oke. Kalau itu sering terjadi, nah itu namanya sudah langsung otomatis pikirannya, automatical thinkingnya, bangun tidur tengah malam, nggak bisa tidur, perasaan ndak enak, Cipras. Nggak begitu caranya, begitu. Bangun tidur, maaf, karena ada obat-obat tertentu yang memang kalau kita tidak hati-hati, dia adiktif, malah sifatnya adiktif. Obat ini bagus. Drug of choice untuk penyakit-penyakit, misalkan gangguan panik, gangguan cemas, depresi, itu drug of choice-nya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, seenaknya sendiri, nggak enak pokoknya Cipras, nggak enak ini, langsung diminum. Itu yang saya maksud mesti hati-hati. Nah, itu yang mesti ditelusuri, nggak enaknya itu seberapa sih? Kadang-kadang kita itu nggak bisa menerima. Kita itu merasa masih denial dengan pikiran kita tadi ya, tahap penerimaan. Kita nggak bisa nerima bahwa kita terbangun tengah malam terus pikiran nggak enak. Kita nggak bisa terima itu. Yang penting aku harus tidur. Besok pagi biar bisa bangun aktivitas. Itu yang ada dalam pikiran kita. Nah, ini yang mesti perlu ditelusuri begitu. Bagi mereka yang punya hal yang seperti ini, menurut saya perlu konsultasi. Pertama, kalau nggak perlu konsultasi, misalkan mau ketemu dengan teman-teman psikolog, silakan gitu, karena mereka teman-teman psikolog punya banyak alat tes. Jadi mereka bisa tahu, oh ini karena ini, oh ini. Nah nanti sama-sama kita kolaborasi dalam terapi berkaitan dengan mengubah perilaku, gitu ya, mengubah perilaku, mengubah mindset gitu. Tetapi obat yang sudah sering diminum dan saya sudah minum tahunan loh dok, memang tidak bisa langsung di stop. Ingat itu. Jadi maksudnya tetap memakai obat, tetapi ada terapi kolaborasi untuk menolong Bapak Ibu yang mengalami hal itu untuk mindset-nya ini berubah. Nah nanti baru kalau kita sudah terbiasa, mindset kita berubah, kita bisa punya perilaku yang berubah, obat itu di tapering dose pelan-pelan. Nggak boleh langsung di stop loh, nanti malah kacau, nggak karu-karuan. Gitu Pak Agung? Iya. Baik. Ya. Berikutnya, mohon dijelaskan mengenai kekhususan insomnia pada schizofrenia. Pasien-pasien skizofrenia ini, mohon maaf, kalau bahasa awamnya adalah orang gila, yang kita sebut biasanya. Tapi bahasa medisnya adalah skizofrenia. Skizo itu gunting begitu ya. Frenia itu jiwa. Jadi jiwa yang terbelah begitu. Jiwa yang terbelah. Skizo itu skizer, kayak skizer gunting begitu. Nah, frenia itu jiwa. Jadi jiwa yang terbelah. Yang saya sebut awalnya itu mirip dengan psikotik. Psikotik luas. Kalau skizofrenia ini penyakit. Nah, pada skizofrenia ini kan memang neurotransmitternya juga terganggu. Biasanya yang terganggu adalah dopamin. Dopamin ini kalau orang lagi dopaminnya tinggi, Bapak Ibu ingat nih para pecandu, ya para pecandu. Para pecandu obat-obatan tertentu, zat-zat tertentu itu kalau dia lagi minum zat, lagi minum nih obatnya, waduh bisa melek seharian. Karena dopaminnya dipicu. Di dalam tubuhnya ini adrenalinnya itu dinaikkan gitu istilahnya gitu. Jadi dia merasa nyaman aja, dia enggak makan, dia enggak minum, pokoknya dia mengkonsumsi obat itu dia bisa melek mengerjakan sesuatu berhari-hari enggak tidur. Itu contohnya. Itu bagi yang pecandu. Nah, skizofrenia ini dopaminnya juga tinggi. Saya mencontohkan itu dopaminnya tinggi. Skizofrenia ini dopaminnya juga tinggi. Dopamin tingginya tapi dia mengenai area prefrontal. Jadi ada beda-beda ya. Area prefrontal itu kalau Bapak Ibu pegang dahi, nah di depan dahi kita ini, nah ini area prefrontal. Area prefrontal itu adalah area kita yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Makhluk hidup yang lain tidak memiliki. Ini area yang Tuhan ciptakan di mana kita ini bisa memutuskan, merencanakan, gitu kan. Kemudian kita bisa tahu baik buruk, salah benar itu di area prefrontal. Ya, pada skizofrenia area ini terganggu. Area ini terganggu sehingga Bapak Ibu bisa lihat kok dulunya pinter, jadi sekarang ini kayak lemot-lemot ya, enggak ada inisiatif sama sekali. Nah itu.
Nah, kekhususan insomnia pada skizofrenia berkaitan dengan penyakitnya. Jadi dia bukan karena kesulitan tidurnya, misalkan mempertahankan tidur sulit, bukan. Jadi insomnianya pada skizofrenia itu karena sisonya, bagian dari skisonya. Jadi bukan insomnia yang berdiri sendiri. Kalau skiso ini sudah luar biasa, orang yang sudah puncak-puncaknya lagi, tinggi-tingginya dopamin, dia yang dulunya lemah bisa betul-betul pukul-pukulan sampai hebat. Bisa seperti itu. Dia yang dulunya santai, tidak masalah, dia bisa dengar halusinasi dan betul-betul bawa senjata tajam itu datangi saudara atau datangi tetangganya. Karena dia merasa ada yang apa ya namanya istilahnya itu ngerasani dia, itu bisa seperti itu. Atau dia bisa keluar rumah, bisa keluyuran berhari-hari nggak pulang, nggak tidur, nggak tahu mau pakaiannya compang-camping, mau nggak makan, mau rambutnya itu, nah itu bisa terjadi. Jadi insomnia pada skizofrenia ini bagian dari penyakitnya, bukan berdiri sendiri. Gitu ya Bu. Jadi bukan berdiri sendiri. Makanya yang diterapi adalah skisonya. Skisonya diterapi dulu. Kalau skiso ini diterapi pasti nanti semuanya akan turun semuanya dan menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya jelaskan, gitu. Oke. Ya, Oke, Pak baik, Agung. Dok. Ada lagi? Ini untuk para Sobat Gria Boleh AC, karena waktu tinggal 20 menit, jadi pertanyaan sudah kami tutup. Karena untuk satu penjelasan butuh waktu lama, ini masih ada sisa 2 pertanyaan ya. Nampaknya cukup banyak yang tanya. Baik, ini pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau tidur tetap 6-8 jam, tetapi jam tidurnya tidak mulai dari jam 10 atau jam 11 malam, apakah nggak apa-apa? Seperti tidur dari jam 2 sampai 10 pagi atau jam 3 sampai 11 siang. Apakah akan ada efek samping dan apa saja efek sampingnya? Lalu kenapa kok setelah bangun tidur leher biasanya kaku? Iya, Bapak Ibu lihat di slide pertama. Ya. Coba dibuka slide pertama yang gambar tadi itu yang pertama kali. Teman-teman, slide. Ini yang ini. Yang ada slide ketiga. Ya, slide ketiga. Oke. Thank you. Ouch. Mana? Ya, ini. Coba ya perhatikan ya. Kenapa kok kita nggak bisa? Kita itu ngelihat ini loh. Ngelihat apa namanya? Apa sih yang dilakukan tubuh kita ketika midnight sampai di jam 12? Gitu ya. Jadi kenapa kok kita ini kalau tidur misalkan jam 2 sampai 8 jam itu jam 10? Ya enggak bagus. Wong fungsi fisiologis kita seperti ini. Jam 10 harusnya bagaimana? Itu high alert. Kita enggak alert. Kan gitu. Padahal di saat-saat itu kita juga perut kita perlu diisi. Benar ya. Terus kita baru bisa, nanti kita baru aktif jam 12 siang misalkan. Jam 12 siang nanti lagi sampai jam 3 misalkan. Padahal kita orang Indonesia hidup dengan ritme sirkadian yang sudah ditetapkan, maka ini jam malam kita ini lebih baik diusahakan tetap pada kondisi seperti ini. Diusahakan seperti itu. Kalau kita terlalu banyak distraknya, istilahnya gitu, nggak apa-apa wes jam 2, pokoknya 8 jam terpenuhi, nggak sama. Ya jam 2 usahakan bangun nggak sampai lebih dari jam 10. Gitu. Harus tetap seperti itu. Karena kalau enggak ya siklusnya jadi nggak karuan. Nah, nanti belajar, oh tidur saya coba mulai jam 12. Jam 12 nanti mundur lagi jam 11 gitu loh. Jadi itu bertahap. Makanya ini perlu terapi perilaku. Nggak bisa kita asal nanti bangun jam 11 terus kita mau apa kalau jam 11. Padahal efektivitas dari hormon itu semuanya kan ada aturannya, ada aturan mainnya. Kalau kita nggak menjaga keseimbangan ya gampang sakit. Apa saja bisa terjadi. Gitu. Termasuk kalau itu sudah menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit agak sulit
Sulit, mengubahnya sulit. Perlu usaha keras, perlu ngatur, perlu mungkin perlu obat untuk ngatur jam tidur. Itu biasanya terjadi. Ya, usahakan supaya bisa lebih baik lagi. Oke, Pak Oke. Agung. Dok, Ya. saya mengalami sulit tidur, memulai mempertahankan bangun sebelum puas, bangun terlalu cepat, tidur tidak nyaman. Tapi saya masih yakin bahwa bukan karena masalah psikologis penyebabnya. Apakah mungkin sulit tidur ini karena faktor genetis? Karena saya tahu ibu saya juga sangat sulit tidur. Saya mengalami sulit tidur, memulai mempertahankan bangun sebelum puas, bangun terlalu cepat, tidur tidak nyaman. Ini sudah berapa lama? Kalau memang lebih dari 4 minggu ya perlu diatur. Memang bukan, kalau bukan masalah psikologis oke lah, tapi coba dicek dengan masalah apa istilahnya, organiknya ya, fisiknya coba dicek, laborat atau pemeriksaan yang lain, EEG-nya mungkin gitu. Faktor genetis ini apa bisa? Bisa saja, bisa saja. Dalam arti begini, kebiasaan keluarga itu punya faktor genetisnya, jam tidurnya memang pendek misalkan, atau jam tidurnya memang terbiasa bangun tapi seger. Nah ini kan kualitasnya tidak bagus yang ini. Memulai sulit, mempertahankan sulit, bangun pun tidak nyaman, tidak puas, tidak nyaman. Jadi kualitas dan kuantitasnya tidak bagus. Lah ini kan sudah tidak bagus. Ini mesti ada apa-apanya. Bukan masalah psikologis, karena insomnia itu bisa ada insomnia non-organik, ada insomnia organik. Gitu. Organik ini yang berkaitan dengan penyakit fisiknya, non-organik ini yang berkaitan dengan psikologisnya. Nggak apa-apa sih kalau memang yakin bahwa bukan karena masalah psikologis, tapi karena faktor genetis. Faktor genetik itu maksudnya bukan berarti nggak bisa apa ya, itu tadi loh yang dimaksud memulai mempertahankan bangun ini bukan karena ini. Mungkin faktor genetisnya memang sulit tidur, tapi ya tidurnya cuma 5 jam, 4 jam, bangun seger, nggak apa-apa. Gitu. Tapi sulit tidur yang dimaksud ini apa? Gitu. Itu sih. Dan apakah yang dialami oleh ibu ini juga mengganggu fungsi hidup sehari-hari? Enggak. Kalau ini dalam kondisi seperti ini, besok pagi selalu fungsi hidupnya terganggu dalam arti mudah emosi, terus ya itu tadi tidak bisa konsentrasi, tidak bisa enak bergaul, komunikasi selalu bertengkar terus dan lain-lain, memorinya terganggu. Nah ya berarti ada something wrong. Gitu. Bukan sekedar faktor genetis, ya. Oke. Ada Baik, lagi Dok. Pak Agung? Sudah ada nih pertanyaan dari saya sendiri. Mungkin sobat-sobat Gria Pulih AC ini mungkin ada yang masih awam. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa bedanya psikiatri dan psikolog. Kalau saya itu insomnia, larinya kemana dulu dan apa peran masing-masing. Mungkin sebagai close ya. Makasih. Ya. Psikolog dan psikiater agak berbeda Bapak Ibu. Kalau psikiater kami basicnya adalah kedokteran. Jadi kita sekolahnya itu kedokteran umum, kemudian kedokteran umum selesai kita ngambil spesialis. Nah itu psikiater. Dan kami punya hak, karena kami dasarnya kedokteran umum, kami punya hak untuk membuka resep. Gitu ya. Kalau teman-teman psikolog ini partner kita, mereka dari ilmu sosial begitu, belajarnya sama tentang psikologi manusia, psikologi abnormal, begitu-begitu kita belajarnya sama. Teori-teori perkembangan itu sama, tapi mereka juga belajar obat iya gitu. Cuman mereka tidak bisa memberikan obat, tidak bisa memberikan resep. Nah, kolaborasinya kadang-kadang Bapak Ibu ini yang psikiater, aku nggak gila kok ke psikiater, kan biasanya begitu ya. Jadi kalau saya sarankan tidak apa-apa datang ke psikolog, datang aja konsultasi dulu. Teman-teman psikolog ini kaya dengan screening, kaya dengan alat-alat tes, tools-nya banyak gitu ya. Jadi dengan teman-teman psikiater, mereka akan konsultasi dulu, konseling dulu, seberapa sih, terus dilakukan intervensi dulu di awal. Kalau nanti intervensi kan ada umurnya, ada ukurannya, ada evaluasinya gitu ya. Dalam arti, oh sampai sekian waktu, wah nggak bisa, maka dirujuklah ke kita, gitu loh. Terus kalau nggak mau datang ke psikolog, mau langsung ke psikiater, ya bisa, nggak apa-apa. Tapi psikiater biasanya karena kendala kita ini di dalam intervensi, maka kita kerjasama dengan psikolog. Dalam arti begini,
Kadang-kadang intervensi itu kan butuh waktu, sedangkan kita ini kan dikejar waktu kalau di rumah sakit ya. Harus menangani ini harus gitu. Jadi waktu kita akan kolaborasi dengan psikolog. Oh, saya punya pasien ini sulit tidur, kita kolaborasi untuk behavior terapi. Bagaimana? Nah, nanti teman-teman psikolog yang membantu menyusunkan programnya. Itu maksudnya. Jadi tetap diberikan enggak obat oleh psikiater? Tetap. Mungkin diberikan, mungkin tidak. Kita akan menilai juga sama-sama. Jadi biasanya kerjasamanya di situ. Apakah orang ini masih bisa ya tanpa obat? Ataukah dia harus pakai obat dulu, setelah dia dapat obat, baru teman-teman psikolog masuk. Itu bedanya. Di situ. Jadi sebenarnya tidak perlu takut mau datang ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu, silakan. Tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Jangan melihat kami sebagai dokternya orang gila saja. Enggak. Di dalam psikiater itu ada 100 macam diagnosa. Kita punya 100 macam diagnosa. Luar biasa ya. Di teman-teman psikolog pun diagnosanya banyak dan kita biasanya sama, kurang lebihnya. Itu sih Pak Agung. Mungkin mau ditambahkan Pak Agung? Tidak ada Dokter Ivana, saya kira sudah cukup. Ya. Ada pesan terakhir atau apa yang perlu disampaikan kepada para pemirsa? Ya. Peserta online, Dokter? Saya pernah baca sebuah buku dan buku itu mengatakan orang yang cemas itu sebenarnya adalah orang yang ingin mengendalikan hidupnya. Luar biasa ya. Saya pikir-pikir iya. Orang yang cemas itu sebenarnya adalah orang yang ingin mengendalikan hidupnya. Dia khawatir dengan banyak hal gitu. Dia sampai-sampai itu sudah menggerogoti hatinya, pikirannya dan menimbulkan dampak yang banyak. Nah, dampak yang banyak ini adalah salah satunya insomnia. Dan pastinya akan fungsi hidupnya tidak berjalan dengan baik. Jadi kualitas hidupnya tidak bagus. Nah, saya cuma berpesan, jangan takut datang gitu ya, konsultasi, jangan takut. Jangan melihat bahwa kalau datang itu menunjukkan bahwa saya lemah, saya tidak bisa ditolong. Justru kalau acceptance kita cepat, segera, dan kita ditolong lebih cepat, itu jauh lebih baik. Itu sih pesan saya Pak Agung. Terima kasih Dokter Ivana sama-sama. sudah beri kesempatan ke tempat Gria Pulih AC untuk memberikan materi seminar. Bagi sobat-sobat Gria Pulih AC yang mungkin ada suatu permasalahan yang mungkin butuh bantuan, bisa telepon kepada kami karena selama pandemi COVID-19 kita juga telepon layanan melalui WhatsApp atau melalui email dan sebagainya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Dan di sana juga ada Dokter Ivana yang sudah juga siap sedia kalau memang diperlukan suatu pertolongan intervensi medis. Ya. Nah, ini sudah mendekati jam 7 menit lagi. Ya. Kepada sobat-sobat Gria Pulih AC yang mungkin mau buka puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal Anda dapat melakukan ibadah puasa dengan baik. Baik. Terima kasih, kita akan jumpa kembali di kesempatan yang lain. Mungkin Anda akan diberikan pengumuman-pengumuman baru dari admin kami, kalau silakan untuk bisa mengikuti program-program kami selanjutnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa, selamat sore. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, sore. Selesai, jam 5 persis. Nah, ayo ini di setting lagi nih.